Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera buat kita semuanya. Ya, yang terhormat Yayasan Tadika Putri, Ibu Dr. Insinyur Hajah Yeni Retnowidiati MM, yang terhormat para narasumber yang telah hadir di acara ini, terhormat seluruh panitia pelaksana webinar, yang terhormat dan teristimewa tentunya adalah ayah, bunda, rekan-rekan, dan seluruh peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena rahmatnya pada hari ini kita diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul, bertemu kembali secara online di acara hari ini. Tidak lupa kami sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh panitia, kepada seluruh ayah, bunda, rekan-rekan, peserta webinar pada hari ini. Baik, untuk itu kami mohon pastikan ayah, bunda, rekan-rekan sekalian, peserta webinar untuk mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Tentu saja webinar kali ini akan lebih menarik lagi karena akan dipandu oleh moderator yang sudah sangat handal dan hebat. Ya, untuk itu saya panggilkan Miss Lady. Iya, selamat pagi Bu Sam. Ya, sudah siap Miss Lady? Alhamdulillah sudah siap. Oke, baik, terima kasih. Silakan. Acara webinar kita kali ini sudah dibuka oleh host yang sangat luar biasa dan alhamdulillah pesertanya juga sudah banyak. Dan saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Sebelum apa doain aja. Baik, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak Ibu hadirin semua di acara webinar parenting yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tadika Puri. Senang sekali bertemu Bapak Ibu yang sangat luar biasa dan juga sangat-sangat antusias pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Lady Simanjuntak yang akan membantu diskusi kita pada pagi hari ini sampai dengan selesai. Yayasan Tadika Puri sangat-sangat memperhatikan perkembangan kecerdasan setiap anak. Namun, masih banyak sekali kecerdasan-kecerdasan yang harus kita gali dalam diri anak ataupun yang harus kita kembangkan untuk dapat membangun generasi emas, generasi-generasi bangsa yang berkualitas dan berakhlak, yang mana generasi-generasi ini nanti yang akan membangun dan mengembangkan bangsa dan negara kita ini 20 sampai 30 tahun ke depan. Bapak Ibu hadirin sekalian, saat ini kita berada di era ataupun di zaman milenial, di mana di zaman milenial ini semua serba modern, baik dari teknologi, peradaban, bahkan akhlak manusia pun ikut imbas akibat dari perkembangan zaman. Terlihat jelas di zaman milenial sekarang ini, anak-anak kita, para remaja, dan bahkan orang dewasa pun lebih asik berselancar di media sosial dan juga di internet. Zaman boleh saja semakin berkembang dan teknologi semakin canggih, namun dunia pendidikan akan tetap memberikan pendidikan karakter untuk dapat membangun generasi emas yang berakhlak di era digital, seperti tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini, kami sudah mendatangkan narasumber yang sangat luar biasa. Dan saya akan menyapa dulu narasumber kita, apakah beliau sudah berada di tengah-tengah kita sekarang ini. Halo Ibu Lia, selamat pagi. Halo, selamat pagi Miss Lady. Oh iya, Selamat bagaimana pagi kabarnya, Bapak Ibu semua. Ya, bagaimana kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah baik.
Maaf, tadi saya baru landing pagi ini di Surabaya, jadi tadi agak. Oh ya Oke, ampun, siap. oke. Tapi hari ini sudah siap untuk sharing ilmu untuk kita ya Ibu ya? Siap, Miss Lady. Iya. Oke, baik Bapak Ibu hadirin semua, saya akan perkenalan dulu profil narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Beliau adalah Ibu Lia Latifah, SE, SPD, MPD. Beliau merupakan Direktur Institut PAUD, Komisaris Komnas Perlindungan Anak, dan juga beliau merupakan konsultan CSR untuk PAUD. Ibu Lia Latifah sendiri sangat-sangat humble ya, dan senang sekali berbagi ilmu kepada masyarakat ataupun kepada orang-orang yang membutuhkan. Terlihat jelas ketika beliau seringkali diundang menjadi narasumber di berbagai instansi pemerintah ataupun swasta. Baik itu di Kementerian Pendidikan Nasional, di Kementerian Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan, juga di Dinas Pendidikan Kota Bekasi, dan juga konsultan di PAUD binaan PT Astra International Tbk, dan juga PT Pacific Place. Wow, kita kasih aplaus dulu dong untuk narasumber kita pada pagi hari ini. Sangat luar biasa sekali prestasi-prestasi dan juga bantuan beliau dalam memberikan materi ataupun pemahaman kepada masyarakat untuk dapat lebih mengerti dalam mengantisipasi perkembangan zaman yang semakin pesat sekarang ini ya Bu Lia ya. Oke, itu dia narasumber kita yang sangat luar biasa, dan mungkin Bapak Ibu dan hadirin semua sudah tidak sabar lagi ingin mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh beliau. Adapun judul materi webinar kita pada pagi hari ini adalah membangun generasi emas berakhlak di era digital. Untuk itu, kepada Ibu Lia Latifah, disilakan. Baik, terima kasih Miss Lady. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ayah Bunda semuanya yang saya hormati, Ketua Yayasan Tadika Puri, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang mungkin hari ini hadir di Zoom webinar pada pagi hari ini, lalu Bapak Ibu juga orang tua yang sangat luar biasa yang sudah hadir di kegiatan pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan Miss Lady bahwa saya sebagai komisioner di Komnas Perlindungan Anak, yang dimana hari ini kebetulan hadir di Surabaya, itu jadi ada satu penanganan kasus ya. Jadi inilah kerja-kerja kita yang ada di Komnas Perlindungan Anak yang nanti akan kami share, yang akan kami bagi kepada Bapak Ibu yang hari ini kita sedang menghadapi kondisi anak-anak kita di lingkungan yang mungkin kondisinya tidak baik-baik saja. Baik, langsung saja saya memasuki materi. Izin saya share screen ya, Miss Lady. Sudah terlihat Bapak Ibu di layar semuanya? Ya, sudah Ibu terlihat. Oke. Baik. Nah, ini adalah ya materi kita pada hari ini adalah tentang membangun generasi emas berakhlak mulia di era digital. Kenapa saya mengangkat tema ini? Kenapa juga kemarin kita berdiskusi dengan Yayasan Tadika Puri juga karena ini adalah bagian dari kita semua Bapak Ibu yang hari ini mendidik putra-putri tercinta, yang hari ini yang kita hadapi adalah anak-anak yang luar biasa. Di mana anak-anak di era milenial ini, cara pengasuhan Bapak Ibu pun harus berubah. Jadi tidak bisa lagi seperti waktu dulu, waktu zamannya kita mungkin ya, karena saingan Bapak Ibu hari ini dalam mendidik anak-anak adalah di media sosialnya. Nah, ini profil saya tadi sudah disampaikan oleh Miss Lady juga. Nah, izin Bapak Ibu, mungkin untuk yang beragama lain ya, saya izin mengutip salah satu ayat yang ada di dalam kitab suci Al-Qur'an. Ya, sebenarnya ini adalah sebagai pengingat kita semua, baik saya, Bapak Ibu, semua kita orang dewasa yang ada di ruang webinar ini adalah sudah diingatkan bahwa hari ini
kita sudah dititipkan anak-anak yang sangat luar biasa, dan untuk itulah kita tidak boleh meninggalkan anak-anak kita dengan kondisi yang lemah apapun Bapak Ibu, ya, lemah ekonominya, lemah fisiknya, lemah secara intelektualnya, lemah adabnya. Ini yang harus kita kuat di anak-anak kita. Nah, sekarang saya mau tanya, apakah di sini Bapak Ibu masih ada yang cara-cara mendidik seperti ini? Tidak. Memukul, ya. Mungkin ketika kesal dengan anak-anak, apakah masih ada yang seperti ini? Atau apakah masih ada yang seperti ini? Ketika anak-anak nggak bisa dibilangin, ketika anak-anak susah dikasih tahunya, apakah Bapak Ibu cara mendidiknya masih sama seperti ini? Nah, terus pertanyaannya, kenapa sih harus kesal? Kenapa sih harus marah? Kenapa sih harus mengeluh? Sementara kita semua tahu ya, bahwa anak usia dini adalah anak-anak di masa golden age. Golden age itu kita sudah memahami bahwa anak-anak di usia emasnya, ketika kita sebagai orang dewasa harus bisa memberikan contoh, harus bisa memberikan perilaku, harus bisa memberikan ucapan ataupun kata-kata yang baik kepada anak-anak. Kenapa? Karena tadi semua akan direkam, semua akan direspon oleh anak-anak kita. Nah, terus kenapa kadang-kadang ada yang berbeda ketika orang tua dengan anak tidak sama keinginannya? Karena kadang-kadang tanpa disadari, sebagai orang tua kita punya tuntutan terhadap anak-anak kita, kita punya ambisi kepada anak-anak kita. Oke, nah ini sekarang kita mengalami pengaruh globalisasi yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, hari ini kita dipertontonkan dengan hal-hal semuanya ada di media sosial, betul ya? Iya, betul. Kita bisa melihat anak-anak yang ribut dengan orang tuanya. Kita hari ini dipertontonkan dengan orang tua membunuh anak, anak membunuh orang tua. Kita hari ini melihat anak-anak yang ketika membunuh juga diviralkan di media sosialnya. Hari inilah pengaruh globalisasi yang Bapak Ibu saksikan setiap harinya di media sosial. Nah, terus kemudian nih, ini adalah kasus-kasus yang terjadi Bapak Ibu. Hari ini kasus-kasus yang terjadi itu bukan hanya tingkatnya di tingkat jenjang yang tinggi, tapi sudah terjadi di tingkat PAUD, di tingkat SD, itu sudah terjadi. Nah, sekarang pertanyaannya, anak saya nggak pernah kemana-mana Bu Lia, anak saya di rumah aja Bu Lia. Enggak, hari ini kejahatan sudah masuk ke dalam kamar anak-anak kita. Jadi makanya inilah yang hari ini kita akan sharing, saya akan berbagi ada apa sih sebenarnya dengan generasi kita hari ini. Oke. Lalu terus kemudian ini yang sekarang saya sedang tangani, ini ada ratusan anak SMP yang di Ponorogo yang hamil di luar nikah. Saya menangani 8 anak Bapak Ibu. Jadi inilah kondisi-kondisi yang sekarang ada. Lalu nanti pertanyaannya, kenapa bisa terjadi? Kenapa anak-anak ini ketika dia sudah remaja, lalu dia bisa melakukan hal apa saja? Lalu Bapak Ibunya tidak bisa, lalu Bapak Ibunya tidak tahu, Bapak Ibunya tidak pernah mengkontrol anak-anak kita. Inilah yang hari ini terjadi. Dan ini baru satu daerah. Dan kita di Komnas Perlindungan Anak menangani semua masalah dari Sabang sampai Merauke. Nah, jadi ini adalah bukan kerja saya saja di Komnas, ini bukan hanya kerja di Kapuri, tapi ini adalah kerjasama kita semua Bapak Ibu yang hari ini hadir di webinar pada pagi hari ini. Nah, inilah anak-anak kita hari ini, gitu ya Bapak Ibu ya. Yang kecil, mereka sudah pegang handphone, bahkan ada juga yang daripada nangis, daripada ngambek gitu ya, dikasih handphonenya, terus kemudian daripada dia marah-marah, dikasih handphonenya. Bapak Ibu, kita sudah diingatkan, WHO sudah memberitahu bahwa anak usia di bawah 11 tahun itu tidak boleh menggunakan handphone. Sudah dikasih tahu nih Bapak Ibu kita ya, hari ini pengasuhan kita tadi kayaknya nggak bisa lepas dari ini. Ya, terus pertanyaannya, Bu, sekarang anak SD kan sudah dipakai handphone, Bu. Semua tugas-tugas pakai handphone, Bu, gitu ya. Jadi kita bilang, boleh. Ketika itu dilakukan hanya untuk pendidikan, hanya untuk belajar, Bapak Ibu berikan. Tetapi beritahu tentang adab-adabnya, ada apa di dalam handphone itu. Ya, nanti kita akan banyak diskusi yang lebih menarik lagi. Nah, inilah hari ini pengasuhan Bapak Ibu, saingannya.
ya. Jadi kalau dulu saingan kita dalam mendidik mungkin anaknya tetangga. Kita dibandingkan gitu ya, atau anaknya saudara. Tuh lihat tuh, Lia, anaknya si Anu, bagus tuh dia gitu ya. Tuh lihat tuh prestasi, tuh lihat tuh bagus rajin sekolah. Dulu pengasuhannya seperti itu. Tapi hari ini pengasuhan Bapak Ibu ini saingannya. Apa itu? Instagram, TikTok, Facebook, Snapchat, WhatsApp, Pinterest. Nah, ini saingan Bapak Ibu dalam mendidik anak-anak hari ini. Kenapa? Karena semua anak-anak dapat lihat, karena semua anak-anak dapat saksikan, semua lewat platform media sosial ini. Ini yang harus kita waspadai, Bapak Ibu. Lalu nih, saya menangani kasus, ya. Ini menarik kasusnya. Jadi ini adalah orang dewasa. Saya nggak apa-apa ini saya tampilkan karena ini adalah pelaku-pelaku kejahatan, pelaku-pelaku kekerasan yang sudah memperdaya, sudah menipu, sudah mengintimidasi anak-anak, terutama anak-anak SD dan anak-anak SMP. Apa yang dilakukan pelaku ini? Ini saya ada dengan Pak Aris, itu ada di Polresta Kota Sukabumi, Bapak Ibu. Ya, jadi ini usianya 22 tahun. Pelaku ini adalah cara menjeratnya anak-anak itu lewat media sosial tadi. Si pelaku ini dia punya studio musik di depan rumahnya. Nah, studio musik itu disewain sama dia nih, sama anak-anak yang ada di sana. Gimana cara memperkenalkannya? Lewat media sosial. Dia share di Instagram, dia share di WhatsApp, dia share di YouTube, sehingga anak-anak di sekitaran sana itu tahu ada studio musik. Berapa bayarnya? 50.000 1 jam. Tapi niatnya luar biasa tidak baik sama anak-anak. Dan ini korbannya kemarin sudah terdeteksi ada 70 anak laki-laki. Anak laki-laki yang menjadi korbannya. Apa yang dilakukan? Dia menawarkan kepada anak-anak, anak-anak nanti ketika sudah selesai main musik, silahkan ya, saya siapin di belakang studio musik itu ada kamar, ya. Jadi anak-anak boleh istirahat di dalam kamar itu. Ya, setelah anak itu di dalam kamar, dia anak-anak dikasih ada minuman minuman air putih gitu ya, terus kemudian dikasih snack-snack, senang dong anak-anak karena dia habis capek, kemudian dia habis latihan musik, terus kemudian dia boleh nih istirahat di belakang di kamar itu. Tapi setelah anak-anak tidur, mulailah aksinya jalan. Apa yang dilakukan? Dipeganglah alat kelamin anak-anak itu satu-satu. Tapi orang ini pintar, Bapak Ibu. Dia tahu siapa yang akan jadi korban selanjutnya. Ini yang Bapak Ibu harus tidak boleh lakukan kepada anak-anak usia dini. Ya, dia bilang, kalau ada anak yang tidak teriak, dia bilang kalau ada anak yang tidak teriak itu akan menjadi korban saya selanjutnya. Tapi kalau ada anak yang teriak, saya tidak, itu anak nggak bisa jadi korban saya. Dia bilang, artinya apa? Ketika mengasuh anak-anak, Bapak Ibu ajarkan selalu berkomunikasi secara terbuka. Ketika dia pulang sekolah, tanya, hari ini senang nggak di sekolah, nak? Hari ini kamu hari ini tadi main sama siapa? Itulah yang Bapak Ibu awali dalam membuka komunikasi kepada anak-anak. Supaya apa? Orang-orang ini pinter, Bapak Ibu. Ya, lalu selanjutnya, nih, ini ada di Polda Kalimantan Timur, Bapak Ibu. Ini juga sama, ya. Dia mengumpulkan anak-anak di desa itu, anak-anak kecil, ya. Terus kemudian dia baik nih, ada dikasih mainan, ada dikasih uang, gitu ya. Kadang-kadang tuh orang tua mikirnya gini, anak-anak nggak apa-apa deh main ke tempat om itu aja baik, gitu ya. Om itu sayang sama anak-anak, tapi dia lupa hari ini ketika ada orang dewasa yang senangnya bermain sama anak-anak, orang dewasa, terus kemudian dia tidak bisa bergaul dengan usianya, Bapak Ibu patut waspada. Ini yang terjadi. Ini korbannya anak-anak kecil. Ya, usianya berapa tahun, Bu Lia? Kecil, Bu. Ada yang 8 tahun, 9 tahun, ya. Ada beberapa anak, bahkan ada yang sudah dilakukan persetubuhan oleh pelaku ini. Oke, terus lanjut lagi. Nah, ini juga sama. Ini saya ada di Polda Lampung. Ini pelakunya juga sama melakukan aksinya lewat media sosial. Nah, Bapak Ibu, nanti yang sudah punya anak SD, yang sudah punya medsos, yang sudah punya akun TikTok, yang sudah punya akun Instagram, yang sudah punya akun YouTube, kasih tahu sama anak-anaknya.
Jangan pernah menulis status galau di media sosialnya. Inilah kerjaan orang-orang ini yang setiap hari itu men-tagging. Artinya apa? Dia mencari, Bu, status-status galau anak-anak di seluruh Indonesia. Nanti cara menjeratnya, dia akan masuk lewat chat sama anak-anak kita. Ya, dia akan lewat messenger di anak-anak kita. Setelah itu, inilah yang terjadi hari ini. Ketika Bapak Ibu membuat satu pola pengasuhan di rumah yang tidak menyenangkan, yang setiap hari ngomel, yang setiap hari marah, anak-anak akan curhat di media sosial. Lalu orang-orang inilah nanti yang akan menampung ya keluh kesah anak-anak Bapak Ibu. Setelah ditampung, ini dia orangnya kayak orang baik banget nih, gitu ya. Jadi dia kayak mau memberikan perhatian penuh sama anak-anak. Apa yang dilakukan? Nih yang dilakukan korban ini, korbannya dari Sumatera, dari Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, terus kemudian dari Kalimantan. Ini korbannya banyak Bapak Ibu. Di seluruh Indonesia hampir ada korbannya. Ini mahasiswa Bapak Ibu. Ya. Terus kemudian apa yang dilakukan? Ini orang perhatian. Setiap hari di chat anak-anak kita. Udah makan belum? Capek ya. Hari ini kamu gimana sekolahnya? Oh, Bu, perhatian. Sementara ketika orang tua melakukan hal itu enggak setiap hari. Enggak. Itu kalaupun perhatian kadang-kadang. Itu ya. Nah, akhirnya anak-anak kita yang remaja, SD tadi usia SD menjadi korbannya. Tapi untungnya ini sudah tertangkap pelakunya, Bapak Ibu. Oke, terus kita hari ini dikaruniai oleh anak-anak yang luar biasa. Hari ini kita harus bersyukur. Bapak Ibu, apa yang didapatkan. Terus saya selalu ngomong nih, Miss Lady, kepada orang tua dimanapun yang punya anak usia dini, yang usianya sejak lahir sampai usia 8 tahun. Ayo Bapak Ibu hari ini capek dulu. Lelah dulu di 8 tahun pertama. Kenapa? Karena itu adalah investasi kita nanti sampai dia dewasa. Ya, jadi kita harus bersyukur apa yang hari ini kita dapatkan di putra-putri kita tercinta. Kenapa seperti itu? Ibu, Tuhan tidak pernah menciptakan sampah. Ya, sekalipun anak-anak kita yang terlahir itu tidak sempurna, Tuhan tidak pernah menciptakan sampah. Pasti dia ada maksudnya, ada tujuannya. Ini adalah sahabat saya, Bapak Ibu. Ini namanya Habibie Absa. Ya, saya belajar, Miss Lady, dengan orang tua yang kondisi anaknya mungkin tidak sempurna seperti anak-anak kita. Habibie Absa ini adalah anak yang lahir difabel, ya, yang hanya bisa digerakkan di seluruh anggota tubuhnya hanya 2 jarinya saja. Ya, tapi ibu ini luar biasa. Nggak pernah ngeluh, nggak pernah marah, nggak pernah protes sama Tuhan, kenapa saya dikasih anak yang seperti ini, enggak. Tapi dia lihat apa yang yang bisa dikembangkan Habibie Absa. Suatu ketika Habibie Absa dimasukkanlah ke dilesin, di les komputer, ya. Lalu Habibie Absa ini dia ternyata ada bakat terpendam. Dia jago sekali membuat desain sebuah mobil. Desainnya itu dilihat oleh salah satu perusahaan otomotif yang ada di Indonesia, namanya Kia Motor. Ya, setelah itu diambil gambarnya, terus kemudian dijadikanlah telemarketing di salah satu perusahaan otomotif tersebut. Hari ini gajinya dia itu gede banget, mungkin luar biasa dibanding kalau kita melihat yang orang-orang yang lain ya. Mungkin sekitaran 25 juta sampai 30 juta hari ini gajinya sebulan. Tapi yang dilakukan oleh Habibie Absa setelah dia mendapatkan uang itu dibeliin tuh Bu komputer. Jadi dia rumahnya di Karettengsin Tanah Abang. Jadi di depan rumahnya itu semuanya banyak komputer-komputer. Anak-anak yang mau belajar komputer itu datang ke tempatnya dia. Luar biasa ya, kita belajar lagi dari Habibie Absa. Lalu yang kedua, ini juga anak difabel, namanya Salwa. Ya, dia nggak punya tangan, tetapi dia menjadi seorang pelukis yang luar biasa. Tadi lagi saya belajar lagi Bapak Ibu kepada orang tuanya, nggak pernah ngeluh, nggak pernah marah, terus dibimbing anaknya. Sehingga satu ketika hasil gambarnya Salwa ini dilihat oleh keluarga Wakil Presiden Amerika Serikat. Dibelilah hasil lukisan Salwa ini tadi dengan harga yang cukup fantastis sehingga dia bisa membahagiakan orang tuanya di usia yang sangat masih remaja di Salwa ini. Lalu ini dia tadi,
ya. Yang berikutnya adalah Fajar Abdurrahim. Ini yang divonis lumpuh otaknya sejak akhir oleh dokter. Ya, saya bertemu dengan ibunya waktu itu di Malang, di Batu waktu itu. Kebetulan waktu dia ada kegiatan, kebetulan kita ada di sana juga. Saya pengen ketemu nih. Nah, saya tuh selalu belajar Bapak Ibu ketika ada orang tua yang dititipkan anak-anak yang luar biasa ini. Rupanya ketika divonis itu dia mengucap syukur, terima kasih sudah memberikan anak-anak. Yang dilakukan oleh sang ibu, dia tidak putus harapan, dia tidak pernah putus membuat satu hal yang dia pengen ikhtiar kepada anaknya. Lalu diperdengarkanlah setiap hari itu Bapak Ibu murotal Quran di telinganya, Fajar. Nah, dari pagi pada saat bangun, terus kemudian sore pada saat dia setelah bangun tidur, dan malam sebelum menjelang tidur, jadi sehari 3 kali. Menurut ibunya waktu itu dia cerita. Terus di usia 7 tahun keluar kata-kata dari mulutnya Fajar. Yaitu yang pertama kali keluar ayat suci Al-Quran. Kenapa? Karena stimulasinya lewat headset dan diperdengarkan ayat suci Al-Quran. Lalu karena dia sudah setiap hari yang dikeluarkan itu ayat suci Al-Quran, ayat-ayat yang selalu diperdengarkan. Lalu di usia 8 tahun dimasukkanlah ke salah satu pesantren yang ada di Cikarang. Usia 10 tahun, Fajar Abdurrahim sudah menjadi seorang hafiz Quran. Lalu 2019 diundang Kerajaan Arab Saudi, seluruh keluarganya berangkat haji ke sana. Artinya apa? Anak yang divonis oleh manusia cacat seperti itu, tetapi Allah punya takdirnya luar biasa. Tapi dengan tidak, orang tuanya nggak pernah ngeluh, nggak pernah protes, tapi dia tetap mensyukuri apa yang sudah Tuhan kasih kepada keluarganya. Oke, nah ini yang lagi viral ya. Nah ini orang yang sangat luar biasa. Ini juga rencananya saya mau bertemu dengan orang tuanya. Kita pengen tahu nih, gitu ya. Ketika kemarin dia mendapatkan apresiasi dari American Got Talent, ya dia dapat Golden Buzzer, ya di mana akhirnya Aryani ini menjadi salah satu penyanyi ya yang lengkap, paket lengkap ya. Bahasanya pinter, terus kemudian main musiknya jago, terus kemudian membaca ayat sebagai hafiz Quran juga gitu. Nah, saya pengen belajar nih dari orang tua Ade Aryani ini. Oke, selanjutnya, nah setelah kita sudah tadi mengupas tentang kasus-kasus ya, tentang anak-anak yang mungkin lahir secara difabel, sekarang kita belajar. Kita akan lihat nih, ada apa sih dengan anak-anak kita? Kecerdasan apa sih yang dipunya oleh anak-anak kita? Nanti Bapak Ibu akan lihat, bisa mengamati, bisa melihat, dan bisa menemukan kecerdasan tersebut. Sehingga pada saat nanti Bapak Ibu mengasuh putra-putrinya, itu udah nggak marah lagi, udah nggak ngomel lagi. Ketika nanti pada saat dia masuk sekolah, usia sekolah dasar, mungkin matematikanya nggak bagus, mungkin bahasanya nggak bagus, mungkin hafalannya nggak bagus, itu nggak jadi pusing gitu. Tetapi kenapa? Yang harus Bapak Ibu lihat adalah kelebihan yang sudah Tuhan kasih kepada anak-anak kita. Kita lihat ya. Oke, nih. Apakah anak Bapak Ibu bisa menghitung, bisa mengerti hubungan sebab akibat? Kalau nanya gini dia, kenapa sih kok ada hujan? Kenapa sih kok hujan warnanya kayak putih gitu ya? Kenapa sih kok ada burung? Nah, kok itu burungnya ada 5 ya? Kok burungnya itu ada 3 ya? Kalau jawabannya iya, mungkin anak Bapak Ibu punya kecerdasan logika matematik. Ya. Terus kemudian, kalau nanti besarnya jadi apa? Bisa jadi saintis, ya, terus kemudian bisa jadi ahli-ahli matematika, ya. Ini nanti ketika Bapak Ibu menemukan kecerdasan putra-putri tercinta. Lalu pertanyaannya, kalau anaknya Bapak Ibu bicaranya lancar, ngomong melulu, senangnya cerita, mengemukakan pendapat, terus senangnya nulis, senangnya coret-coret. Kalau jawabannya iya, nah, anak Bapak Ibu punya kecerdasan linguistik verbal. Bapak Ibu kembangkan anak-anak dari kecerdasan ini, ya. Lalu terus kemudian, nah nanti besarnya bisa jadi
siapa? Bisa jadi sutradara, bisa jadi penyair, bisa jadi penulis buku. Banyak nanti yang bisa dikembangkan ketika Bapak Ibu menemukan di mana letak kecerdasan anak saya. Ya. Selanjutnya, apakah Bapak Ibu punya anak yang ketika kalau misalnya jalan-jalan tuh ngelihatinnya tanaman, terus kemudian kalau diajak ke pantai senengnya main pasir, dia nggak seneng lari-larian. Terus kemudian kalau misalnya mau pergi dia bilang, kita kalau mau ke rumah Eyang lewat mana ya? Gitu nanya. Dia ngomong, oh kalau ke rumah Eyang itu lurus, nanti belok kanan, ada warung, belok kiri, dia bisa tuh baca peta. Kalau anak Bapak Ibu seperti itu, dia punya kecerdasan visual spasial. Oke. Nah, terus kemudian apa lagi? Nih, nanti besarnya jadi apa? Bisa jadi seniman, bisa jadi pemahat, bisa jadi pelukis ya. Nah, ini yang di bawah, yang di gambar kiri bawah itu adalah Hengang Tung, Gubernur DKI Jakarta. Ya, dia adalah yang membuat patung Selamat Datang ya, terus kemudian patung Dirgantara, inilah gubernur kita yang waktu itu menciptakan patung-patung yang ada di Jakarta. Ya, adalah kecerdasan yang punya kecerdasan visual spasial. Lanjut lagi. Apakah anak Bapak Ibu senangnya lari-larian? Nah, ini nih yang sering nih dikasih tahu nih Miss Lady, anaknya hiperaktif, anaknya nggak bisa diam gitu ya. Padahal Bapak Ibu hati-hati ketika ingin melabelkan anak hiperaktif dengan aktif itu berbeda. Karena hiperaktif itu adalah anak-anak yang ketika diajak komunikasi dia tidak fokus. Tetapi kalau anak-anak yang aktif ketika diajak komunikasi dia bisa fokus. Nah, jadi dibedakan ya nanti antara hiperaktif dengan aktif. Nah, kalau senangnya main kejar-kejaran, nggak bisa diam, lompat sana, lompat sini, banyak bergerak. Nah, anak Bapak Ibu punya kecerdasan yang namanya kinestetik. Itu ya, kalau anak-anak yang lain diem, ini anaknya seneng lari-larian. Nah, nanti Bapak Ibu guru juga ketika di kelas ketemu sama anak-anak ini, kasih ruang sama dia. Ya, berikan dulu dia surplus energinya tuh, kalau kita bilang surplus energinya tuh harus dikasih kebebasan dulu. Jadi anak-anak seperti ini ketika datang ke sekolah, ketika pulang, jangan disuruh, ayo ganti baju, makan, tidur siang. Oh, nggak bisa. Jadi bilang, kamu mau apa, Dek? Mau lari-lari dulu? Atau mau lompat-lompat dulu, atau mau kemana? Kasih dulu kesempatannya dia. Oke, Bunda kasih waktu ya, 30 menit. Nanti kalau adek udah capek, adek pulang ya. Bunda lihatin dari sini. Nah, kayak gitu, Bu. Itu caranya memberikan ruang kepada anak-anak yang punya cerdas gerak ini tadi. Lalu, besarnya nanti sudah kita tahu lah ya, sebagai apa. Nah, nanti sebagai atlet, pokoknya semua menjadi anak-anak yang bermanfaat. Lalu, kalau anak Bapak Ibu senangnya hafalin lagu, ya, terus kalau di rumah itu panci dikonteng-konteng, ya, piring ditepuk-tepuk, atau apapun, galon ditepuk-tepuk, ya, dia senang sekali dengan main alat musik. Kalau anak Bapak Ibu seperti ini, dia punya kecerdasan musikal. Ya, nanti besarnya bisa jadi siapa? Tadi ini bisa jadi Aryani, bisa jadi Fatin, atau bisa jadi siapapun nanti. Seorang seniman nanti anak-anak Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu temukan, dia mempunyai kecerdasan musikal. Lalu yang selanjutnya, apakah anak Bapak Ibu tuh senangnya nulis, atau misalnya dia menggambar di buku, agak pendiam, gitu ya. Terus kalau misalnya dikasih tahu itu dinasehatin itu gak mudah sekali mendengarkan, terus kemudian dia nggak suka gampang protes, anaknya banyak diem gitu ya. Nah, ini adalah anak-anak yang cerdas intrapersonal. Ya, anak-anak kalau kita yang bahasanya tuh gampangnya anak-anak yang cerdas diri. Anak-anak yang tahu apa kondisi orang tuanya seperti apa, anak-anak yang seperti ini. Terus jangan juga nih ketika misalnya nanti di sekolah ketemu dengan anak-anak seperti ini, jangan ada ngomong gini, itu anak pendiam banget sih. Kenapa sih anak nggak mau ngomong sih, gitu ya? Jangan seperti itu ya. Mungkin tadi cara dia kecerdasan yang dia lakukan, dia adalah senang sekali mengamati lingkungan, mengamati orang-orang di sekitarnya. Jadi kalau nanti ada pertemuan nih selanjutnya di Tadikapuri, di cabang-cabang Tadikapuri di seluruh Indonesia, ketemu ada orang tua bawa anak, anaknya duduk di sebelahnya. Anaknya dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh kepala sekolah atau gurunya. Mungkin anak itu punya kecerdasan intrapersonal. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau ini kebalikannya. Kalau dia seneng ngomong gitu ya, ngoceh melulu. Terus kalau misalnya ngomong nih, Bu Guru nih temuin nih di kelas nih, dia ngomong kayak nggak mau gantian sama temen-temennya. Atau ketika misalnya pulang ke rumah, masih jauh anaknya, tapi sore udah kedengeran.
Assalamualaikum, Ibu, Bapak, gitu ya. Nah, ini anak-anak yang punya kecerdasan interpersonal. Anak-anak yang selalu senang membahagiakan orang tuanya, gitu ya. Nah, ini anak-anak punya kecerdasan ini. Jangan pernah dipatahkan apa yang kemampuan yang dia punya. Kalau dia lagi ngomong, jangan dibilang ini, berisik banget sih, diam. Jangan ngomong melulu, gitu ya. Enggak, jangan. Bapak Ibu kasih ruang sama anak-anak ini. Ayo nak ngobrol. Nah, yang dilakukan adalah Bapak Ibu menyempatkan waktu untuk mendengarkan apa yang dia ungkapkan nanti. Itu ya. Besarnya bisa jadi siapa? Bisa jadi anggota dewan nanti anak-anak ini. Ya. Terus kemudian nih, kalau ada anak-anak yang senangnya merawat tanaman, senangnya merawat binatang, senangnya jalan-jalan ke alam. Kalau diajak ke mall dia nggak mau, tapi kalau misalnya diajak ke gunung, diajak ke pantai, diajak lihat kolam, itu senang sekali. Terus kemudian diajak senang sekali. Kalau pulang sekolah tuh suka bawa misalnya ada aja yang dibawa. Apakah daun dimasukin ke tasnya, apakah bunga dimasukin ke tasnya, apakah batu dimasukin ke tasnya. Anak ini punya kecerdasan naturalis. Ya, ini kecerdasan alam Bapak Ibu. Nah, oke. Nah, nanti ya ini adalah juga sahabat saya, Mas Sam ya, ini dari Yogyakarta. Nah, ini seru ketika ngobrol-ngobrol sama ibunya nih, keren banget gitu ya. Ini di masa kecilnya, karena dia ada di salah satu desa yang ada di Yogyakarta. Jadi kalau kecil itu, dia kalau main sama teman-temannya tuh dia senengnya tuh ngikutin gerombolan sapi. Kalau di kampung tuh kan ada ya, sapi yang dibawa gitu ya sama si pengembalanya. Nah, Mas Sam ini tuh seneng banget kalau ini dia jalan itu di belakang sapi kata ibunya. Jadi ngapain tuh kerjaannya? Itu kalau sapinya di jalan, itu diambil sama dia, dimasukin ke karung. Dimasukin ke karung terus dibawa pulang. Nah, sekarang saya tanya waktu itu sama ibu-ibu, Bu, kalau punya anak kayak gini, ibu marah nggak? Bu, marah. Kenapa marah? Iya, bau lah, Bu. Katanya kotoran dibawa pulang. Untung ibunya, bukannya ibu. Untung ini ibunya Mas Sam ini punya pengetahuan yang luar biasa ya. Jadi ketika dia pulang, bawa kotoran sapi, satu karung itu, ditanya sama ibunya, kamu bawa apa, Le? Aku bawa kotoran sapi, Bu. Nah, mau diapain? Sini, ibu ikut aku ke belakang. Rupanya di belakang rumahnya Mas Sam ini, masih Sam kecil ini udah menyiapkan pasir, udah menyiapkan semen. Lalu dicampurlah semen dengan pasir itu, dicampur sama kotoran sapi itu. Nah, yang pertama kali dibuat adalah batu bata. Ya, tapi setelah dia semakin dewasa, dibuatlah gerabah-gerabah itu yang banyak tadi. Tahun 2020 atau 2019, dia menjadi salah satu entrepreneur muda terbaik versi Bank Mandiri. Nah, gitu ya, Bu. Nah, ini tadi, Ayah Bunda, ketika kita sudah tahu kelebihan anak kita akan mengembangkannya dari sana. Ya. Terus kemudian nih, semua anak adalah cerdas. Kenapa? Karena kita punya otak kiri, kita punya otak kanan. Jadi masing-masing kita pribadi individu ini sudah Tuhan kasih kecerdasan masing-masing, sudah tahu kemampuannya masing-masing, tinggal kita lihat anak kita pada diri. Oke. Terus kemudian ini cara mengajarkan anak usia dini, karakter-karakter cara mengajarkannya. Karena apa? Karakter itu bukan untuk didelegasikan, itu nggak bisa. Tapi karakter itu harus diberi contoh. Itu ya, ketika di sekolah, bu gurunya sudah ngomong, anak-anak, kalau nanti yang mau ke pipis bilang sama bu guru ya, izin sama bu guru ya. Anak-anak, bu gurunya udah baik nih bahasanya kan. Tapi ketika di rumah, misalnya anak yang ngompol, wah, marahnya bundanya luar biasa. Artinya apa? Pengasuhan dengan di rumah, dengan di sekolah, akhirnya anak-anak mendapatkan perbedaan, kebingungan. Dan hari ini anak-anak tuh akan mencari kenyamanan, di mana saya nyamannya, di mana saya senangnya. Itu. Nah, jadi dia tidak akan bisa merasakan tuh antara nyaman dengan tidak nyaman. Kenapa? Karena selalu yang dilihat atau yang dicari adalah kenyamanan. Ini yang Bapak Ibu tidak boleh lakukan terus-menerus kepada anak-anak kita. Oke, nah ini dia karakter positif itu bukan didelegasikan tapi harus dicontoh dan dilakukan. Nah, itu Bapak Ibu materi dari saya pada pagi hari ini ya, Miss Lady. Ya, jadi Ibu. Ya ini materi yang tadi saya sampaikan. Nanti kita akan banyak pengennya berdiskusi ya kepada Bapak Ibu supaya nanti
apa yang saya dapatkan, apa yang saya temukan di lapangan, ini saya bisa share kepada Bapak Ibu dalam mengasuh putra-putri tercinta hari ini. Kenapa? Bapak Ibu, saya keliling sekolah dasar, SD. Ya, kelilingnya ini masih wilayahnya Jakarta dan Bekasi. Bapak Ibu, sedih sekali saya menemukan anak-anak yang di level SD hari ini. Apa itu? Saya tanya sama anak-anak kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Siapa hari ini anak-anak yang sudah punya pacar? Angkat tangan dia. Terus saya tanya, siapa yang di sini pacarnya anak SD? Angkat tangan lagi. Siapa yang pacarnya anak SMP? Angkat tangan lagi. Siapa yang pacarnya anak SMA? Angkat tangan lagi. Saya tanya lagi, siapa di sini yang punya pacar anak usia 20 tahun? Ada Bapak Ibu yang angkat tangan. Itu ya. Jadi artinya apa? Media sosial ini pengaruhnya luar biasa. Ya, ketika komunikasi pengasuhan Bapak Ibu tidak menyenangkan di rumah, dia akan mencari itu di luar rumah. Kalau di luar rumah tidak ketemukan, dia akan mencari komunitas di dalam media sosialnya. Dan ini kita sudah banyak sekali membuka media sosial atau grup-grup anak-anak itu yang sangat tidak benar lah ya gitu ya. Nah, terus kemudian apa lagi? Kemarin beberapa waktu yang lalu sudah terbongkar, itu salah satu grup WhatsApp anak SD. Kemarin sempat viral nih, ya anak SD itu isinya semuanya laki-laki, Bapak Ibu. Dan itu tidak ada kontrol sama orang tuanya. Lalu apa yang di dalam grup itu sangat mencengangkan. Anak-anak sudah dikasih tahu, sudah diajarkan tentang LGBT. Jadi foto tentang sesama jenis itu ada di dalam grup itu. Terus waktu kita ngomong sama satu korban, dia ngomong gini, iya Bu, aku tuh udah keluar, aku udah left dari grup itu, kemudian dimasukin lagi, aku udah keluar lagi, aku dimasukin lagi. Nih anak-anak yang cerita. Terus apa yang ada di dalam itu, Nak? Ini Ibu lihat aja, luar biasa. Ya, terus saya bisa tahu akses video porno lewat YouTube itu dengan kode-kode tertentu itu dari anak kelas 2 SD. Dikasih tahu saya. Kenapa? Karena waktu itu ada kasus di salah satu daerah sini di daerah Cikarang ya. Itu anak SD itu ada menyodomi anak TK. Nah, kebongkar tuh di salah satu perumahan. Nah, awalnya gimana? Anak ini nangis pulang ke rumah. Nah, begitu dia pulang ke rumah, dia cerita sama ibunya. Ibunya lapor ke kita. Kita datang ke sana. Kita kumpulin nih anak-anak yang jadi pelaku ini. Saya tanya, kamu tahu dari mana, Nak? Kamu lihat itu dari mana, Nak? Dari YouTube, Bu. Itu ya. Memang di YouTube ada, Bu. Emang Ibu nggak tahu kalau di YouTube ada. Saya kasih handphone saya, Bapak Ibu. Begitu saya dikasih akses sama dia. Nih, Bu, ini nih kodenya. Begitu dilihat, ternyata betul. Dari anak kelas 2 SD. Terus lagi, kemarin saya sempat cerita ya sama Bu Titin sama Miss Sam juga. Nih, saya baru nemuin kasus nih Bapak Ibu. Anak TK, TKB. Ya, ini salah satu kejadiannya di wilayah Jakarta Timur. Ya, jadi ini anak perempuan sama anak perempuan. Begitu apa yang dilaporkan oleh guru waktu itu kepala sekolahnya, karena ada salah satu anak yang jadi korban, itu dia pada saat buang air kecil sakit. Dia nangis. Terus kemudian dia ngadu sama mamahnya, lalu mamahnya periksa. Rupanya alat kelaminnya merah. Ada merah, memar gitu ya. Terus ditanya, kenapa ini, Nak? Tadi aku dipegang sama si Anu. Oh, Mama, aku sakit, kata dia. Begitu dibawa ke dokter kandungan, oh ya, emang ada kayak luka ya. Ada iritasi di situ ya. Nah, terus menariknya lagi, ketika saya datang ke sana, ngomong nih sama si pelakunya. Terduga pelakunya nih, anak juga, anak TKB, kelas TKB. Saya tanya sama anak ini, apa yang kamu lakukan, Nak, sama temannya? Aku kan nggak ngapa-ngapain, Bu. Orang aku cuma pegang-pegang doang. Nah, kata dia, pegang kenapa? Itu kan alat kelamin nggak boleh dipegang. Orang aku lihat di film boleh kok. Asik. Nah, dapat lagi nih. Terus saya bilang sama dia, kamu lihatnya di mana, Nak? Di YouTube. Bapak Ibu, nih. Begitu saya kasih, dia bilang, anak ini belum bisa baca, anak ini belum kenal huruf, ya. Begitu saya kasih YouTube, dia pencet voice, pencet tuh yang suara di YouTube kan ada ya, dipanggil sama dia, the beer of love, dia ngomong apa tuh dia, keluarlah ke film-film itu tuh,
beruang. Scroll sama dia, dicari, klik, aku tontonnya ini, klik sama dia. Nah, waktu kita melihat film itu, oh nggak ada masalah, nggak apa-apa, orang film beruang aja kok main-main. Nah, begitu di tengah cerita, keluarlah itu yang tadi tuh, ada beruang sedang kayak tumpuk-tumpuk gini, beruangnya tumpuk-tumpuk, terus ada yang gesek-gesek sampai ada kayak merah-merah gini. Dia ketawa-ketawa, hihihi. Nah, Bu, ya, artinya apa? Anak-anak kita hari ini sudah sangat tadi dengan milenialnya, dengan semua serba gadgetnya, dia tahu. Dan kadang-kadang kita orang dewasa tuh nggak pernah memprotek itu, nggak pernah ngasih tahu kepada anak-anak kita. Akhirnya dia menjadi pelaku dan dia menjadi korban. Itu yang masih di tingkatan TK, Bapak Ibu. Ada lagi yang di tingkatan SD. Nah, gitu. Ini yang hari ini yang dihadapi orang tua itu dalam mengasuh anak itu sangat-sangat luar biasa. Media sosial itu pengaruhnya sangat luar biasa. Ya, dan Bapak Ibu tidak usah khawatir ketika kita di Kapuri, saya yakin Bapak Ibu gurunya itu akan menanamkan karakter baik kepada putra-putri tercinta. Ya, kenapa? Karena dari video tadi yang ditampilkan 6 kecerdasan itu, 6 aspek perkembangan anak-anak dikembangkan di sekolah tadi Kapuri. Nah, terus kemudian nanti ditambahkan lagi, disisipkan lagi, mengenalkan tentang menjaga anggota tubuhnya dengan baik, bagaimana caranya dia menjaga dengan baik, yang siapa saja yang boleh menyentuh dan tidak boleh menyentuh anak-anak, itu nanti diinformasikan di sekolah tadi Kapuri, yang hari ini anak putra-putri Bapak Ibu titipkan untuk sekolah di sana. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi ini banyak sekali sebenarnya fenomena hari ini yang kita hadapi terhadap putra-putri tercinta anak-anak kita di seluruh Indonesia, ini yang hari ini kita hadapi. Makanya saya selalu sampaikan, hari ini anak-anak kita kondisinya tidak baik-baik saja. Kondisi apa? Kondisi sosial, kondisi lingkungan hari ini yang ada di Indonesia tidak baik-baik saja. Makanya setiap keluarga, bapak, ibu, suami, istri, komunikasikan itu dengan baik. Berikan pola pengasuhan yang baik kepada putra-putri tercinta. Jadilah orang tua yang moderat. Moderat artinya apa? Yang sering komunikasi kepada anak-anaknya. Ya, jadi jangan terlalu banyak tuntutan, jangan terlalu banyak ambisi. Ambisi itu boleh, tetapi hanya untuk kita. Ambisinya apa? Saya akan menjadi orang tua yang baik, saya akan menjadi teladan yang baik untuk anak-anak. Nah, itulah yang hari ini Bapak Ibu harus berikan kepada anak-anak supaya apa? Di fasenya pada saat dia TK mendapatkan contoh, mendapatkan teladan yang baik. Di fase SD-nya, Bapak Ibu berikan ruang kebebasan kepada anak-anak dalam memilih sesuatu hal yang menyenangkan buat dia. Di fase SMP, Bapak Ibu memahami tentang perkembangan remaja seperti apa. Di fase SMA, Bapak Ibu arahkan kemana kira-kira yang ingin dia tuju. Kenapa? Miss Lady, Miss Sam, ketika saya bertemu dengan anak-anak SMP hari ini, saya tanya sama mereka, anak-anak nanti yang sudah kelas 3 SMP, hari ini nanti mau masuk SMA mana? Nggak tahu, terserah Bunda aja. Ditanya lagi, anak-anak SMA. Anak-anak nanti setelah lulus SMA mau kerja atau mau kuliah? Nggak tahu, aku mah terserah ayah Bunda aja deh. Bapak Ibu, itu jawabannya. Ya, kadang-kadang tanpa kita sadari, sejak usia dini, sejak usia TK, anak-anak itu sudah banyak sekali aturannya. Sudah banyak sekali larangannya. Anak-anak tidak diberikan kebebasan, tidak diberikan ruang untuk mengemukakan pendapatnya. Contoh, misalnya, dia mau pakai sepatu warna biru. Ibunya bilang, jangan pakai sepatu warna biru. Kamu nggak bosan pakai itu melulu, ganti yang warna merah, ganti. Wah, padahal anaknya udah pengen warna biru nih kan. Dengan cemberut, ya udah dia ngikutin. Tanpa disadari sebetulnya. Lalu yang kedua, misalnya dia mau jalan-jalan, mau pergi, mau kemana, seneng dia pakai baju mungkin yang ada kantongnya yang banyak. Ibunya bilang, kamu nih kayak nggak ada baju yang lain aja, pakai baju itu melulu. Lu tahu nggak? Nanti kata orang kamu nggak punya baju lagi. Nah, Bu, dari situ tuh udah mulai tuh dari kecil udah mulai diatur, dari kecil sudah mulai dibatasi. Terus pada saat masuk SD,
Anaknya bilang, "Ma, aku nggak mau masuk SD itu ya, aku mau SD ini aja." Enggak, Mama udah pilihin pokoknya sekolah ini bagus, SD ini bagus, SD ini terkenal. Wah, padahal mungkin anaknya masuk sekolah tadi Kapuri gitu kan, tapi terus kemudian orang tuanya milih yang lain. Tapi tanpa disadari tuh Bapak Ibu, sedikit dari kecil ya, akhirnya di masa remajanya dia tidak mempunyai berpikir kritis. Ketika dia menjadi korban, ketika dia dikasih narkoba, ketika dia menjadi korban kekerasan, dia nggak mau ngomong sama orang tuanya. Dan selalu yang tahu paling terakhir adalah orang tuanya. Kenapa? Karena tanpa sadar, dari kecil kita sudah mengasuh dengan pola-pola seperti itu. Gitu, Bapak Ibu. Kita banyak diskusi nanti ya, Lady ya. Iya Bu. Ya. Karena saya lagi kayaknya Bapak Ibunya pada terpesona ya. Iya Bu, sampai terpesona nih semuanya. Saya lihat nih semua audiensnya terpesona Ibu, lihat dengan para materinya nih, bagus sekali ya Ibu ya. Oke, siap. Iya, senang sekali. Kami juga nih Bu mengundang ibu-ibu muda sebenarnya di webinar ini ya, karena kan sangat-sangat bagus sekali ya bagaimana cara penanganannya. Tadi banyak Ibu bercerita tentang bagaimana pengaruh gadget segala macamnya, dan kami juga berterima kasih sekali nih Bu Lia kepada Ibu Ketua Yayasan Tadi Kapuri yang beliau sangat-sangat perhatian untuk memberikan edukasi kepada guru-guru ataupun ibu-ibu muda dengan memberikannya webinar pada hari ini, yaitu terima kasih banyak kepada Ibu Yeni Retno Widiarti selaku Ketua Yayasan Tadi Kapuri yang sangat-sangat peduli Ibu tentang perubahan-perubahan zaman atau pendidikan-pendidikan yang memang kita harus up to date ya Bu, untuk kita bisa menangani perkembangan zaman yang semakin canggih sekarang ini ya Bu Lia ya. Betul. Oke, baik Ibu, sebelum sampai kita ke tahap yang berikutnya, tadi kan di awal ada video-video yang mana sekarang Ibu banyak sekali menangani kasus yang bullying untuk anak-anak TK ya Ibu Lia ya. Ada juga itu apa namanya, hamil di luar nikah atau kekerasan atau pembunuhan antara anak kepada orang tuanya. Itu sebenarnya bagaimana nih Bu Lia? Yang salah di mana nih kok sampai bisa seperti itu? Anak-anak harusnya masa bermain ataupun masa belajar, tapi kok pemikiran-pemikiran yang seperti itu muncul di benak anak-anak itu. Apakah memang kasus-kasus seperti pembunuhan ataupun pelecehan seksual ini terlalu diekspos di media sosial atau di apa namanya, di dunia pertelevisian menjadi contoh buat anak itu, apa bagaimana nih Bu Lia? Mohon sedikit masukannya Bu Lia. Iya. Jadi sebetulnya kasus-kasus seperti ini kan dari zaman dulu juga sudah ada, Miss Lady. Cuman kan dulu kan kita nggak ada medsos ya. Paling cuma ada di berita-berita saja yang ada di televisi. Itu pun kalau yang punya televisi bisa nonton. Iya. Gitu ya. Kalau yang nggak punya televisi ya nggak bisa nonton gitu ya. Tapi kan hari ini semuanya ada. Nggak ada yang nggak punya handphone ya. Semuanya punya handphone. Semuanya bisa menyaksikan. Lalu terus kemudian dulu orang ketika ada kasus-kasus yang terjadi, dia nggak berani melaporkan. Itu ya. Jadi memang tidak banyak diungkap dulu ya. Nah, tapi hari ini kita membangun kesadaran kepada orang tua, kepada masyarakat, ketika ini terjadi oleh siapapun. Karena di Undang-Undang Perlindungan Anak siapapun Bapak Ibu, anak tetangga, anak siapa itu adalah anak-anak yang harus kita lindungi. Ya, jadi ketika Bapak Ibu misalnya tahu anak tetangga nangis melulu, dipukulin melulu, terus kemudian Bapak Ibu nggak peduli, hati-hati nih. Hari ini ada Undang-Undang Perlindungan Anak yang akan menjerat orang-orang dewasa yang ketika tahu anak itu tersakiti, anak itu dianiaya, terus kemudian tidak melaporkan, ini bisa menjadi satu delik hukum nantinya. Gitu, Miss Lady. Ya, contoh, ada satu kasus di Jakarta Barat waktu itu. Ini kontrak, ya orang ini kontrak, terus kemudian ini tetangganya tahu nih kanan kiri, tetangganya tahu bahwa anak ini setiap hari suka dipukulin, suka dimarahin, kalau kencing, kalau karena orang muda ya, terus kemudian dimarahin. Terus setelah itu dia sampai satu ketika dia melakukan dijerat anaknya, dibunuh anaknya pakai tali rafia. Nah, pada saat ini dilaporkan, ditanya nih pihak kepolisian ya, siapa saja yang mengetahui kegiatan ini, siapa aja yang mengetahui ibu ini melakukan apa setiap hari, lalu terus kemudian si tetangganya tadi bisa menjadi tersangka. Gitu. Jadi ini buat kita semua perhatian ya. Jadi ketika ada siapapun ketemu anak, kenapa? Karena anak-anak itu belum bisa melindungi diri sendiri,
Makanya kita yang orang dewasa yang harus melindunginya. Lalu terus kemudian memang kita ajarkan kepada masyarakat. Kenapa Miss Lady harus seperti ini? Karena ketika anak sudah menjadi korban, itu pengobatannya, pemulihannya, pendampingannya itu sangat-sangat lama. Ya, Bapak Ibu. Lalu terus kemudian pola-pola pengasuhan kita yang zaman dulu, kalau yang baik silahkan dilakukan. Tetapi hari ini ketika dunia sudah berubah, sudah bergeser, semua serba digital, semua serba komunikasi dengan cepat, ya perubahan secara cepat, kita pun harus cepat mengejarnya. Itu contoh Bapak Ibu, nanti ketika sebelum Bapak Ibu kasih anak-anak handphone, Bapak Ibu kasih adabnya dulu. Sebelum dia pegang handphone, Bapak Ibu kasih adabnya. Saya bilang, selalu bilang kasih adabnya. Apa itu? Satu, untuk yang beragama Islam. Azan berkumandang, berhenti main handphone. Oh, ada reward, ada punishment. Ada hadiah, ada hukuman. Hukumannya apa? Ketika masih azan, kakak, bunda lihat masih main, 1 bulan nggak main ya. Kakak masih main handphone, pokoknya bunda ambil, nggak pakai AIU, bunda ambil ya. Tapi tetap komunikasi. Anaknya bilang, kayak anak saya, lama banget Bu, 1 bulan, 3 minggu aja boleh nggak? Nah, kan tetap tuh. Ada tawar-menawar ya. Kita tetap ada diskusi. Oke. Terus dia minta lagi seminggu, oh tidak ada. Kalau urusannya sama Tuhan, berat. Nah, gitu. Terus, kalau yang beragama Nasrani, ketika mau sekolah minggu, berhenti main handphone. Bapak Ibu, tuh ingetin ke anak-anak. Kedua, dipanggil oleh siapapun harus respon. Hari ini, berapa banyak anak-anak ketika dipanggil nggak respon, bener nggak? Ya, ada di kamar, disuruh makan, kakak makan, iya, bentar. Tapi dia nggak nyamperin sumber suaranya. Ya, kayak cuek gitu kan. Nah itu, kalau bunda panggil, ayah panggil, siapapun panggil di rumah ini, kamu nggak respon, bunda ambil 2 minggu nggak main. Tulis Bapak Ibu. Diucapkan tulis. Ketiga, main handphone jaraknya minimal 2 jengkal. Dan harus duduk dengan posisi sempurna. Nggak tiduran, nggak tengkurap, nggak miring kanan, nggak miring kiri. Kalau ketahuan kamu lagi tiduran, bunda ambil 3 hari atau 1 minggu nggak main ya nak. Tuh, tegas sebagai orang tua. Yang keempat, terus apa lagi? Harus mau makan buah dan sayur. Ini kalau anak yang masih SD, masih PAUD, masih TK ya, seperti ini. Terus yang kelima, handphone tidak di password dan tidak boleh masuk ke dalam kamar. Bapak Ibu, aturannya itu jelas. Terus nanti di fase remaja terbuka saja. Misalnya gini, kakak mau beli handphone, mau main handphone, biasanya buat apa? Buat belajar. Klise anak-anak tuh kita, klise buat belajar. Padahal sudah ada penelitiannya. Dipakai untuk belajar hanya 40%. 60%-nya main media sosial, main game, sudah ada Bapak Ibu itu penelitiannya ya. Jadi 60%-nya semuanya hanya untuk main. Ya. Kemudian apalagi yang dilakukan untuk pada saat anak kita sudah masuk fase remaja. Nah, di dalam handphone ini kamu mau tahu apa nih komunikasi yang sekarang harus dibangun Bapak Ibu ya. Lihat handphone ini, nah ada apa? Terus nih, saya kalau ke anak SMP nih Bapak Ibu, saya buka layar, saya pakai layar, terus saya ketik YouTube, saya buka YouTube. Oke, anak-anak nih, pendidikan seks untuk anak remaja ya. Oke, sekarang siapa yang punya handphone ini? Oh, ketawa-ketawa. Terus saya bilang, kita akan lihat apa reaksinya, itu ya. Kita ketik ya, kita cari di YouTube perempuan seksi. Nah, kenapa harus begitu? Karena hari ini anak kita sudah dipertontonkan sejak kecil. Kalaupun dia tidak mau mengakses itu, akses pornografi dengan muncul dengan sendirinya. Itu ya Bapak Ibu ya, diperlihatkan lewat games, lewat mainan, lewat iklan. Ini yang harus kita rubah mindset kita dalam pengasuhan. Gitu, Miss Lady. Jadi setelah itu di anak remaja kita bilang, nah coba lihat nih perempuan seksi. Apa reaksi kamu ketika melihat film seperti ini? Apa reaksi kamu ketika melihat foto seperti ini? Coba diskusi tuh ngomong. Anak remaja kita, ya. Jadi jangan kayak orang panik. Ngapain kamu? Lihat kayak begitu ya, nggak sopan tahu nggak gitu. Itu dilarang, itu nggak boleh, itu dosa. Oh nggak, Bapak hari ini nggak bisa begitu komunikasi kita. Apalagi kalau misalnya udah ngomongnya gini, kamu nggak boleh ngeliat itu, nanti kamu masuk neraka ya. Nah, itu konsep itu nggak masuk tuh ke anak-anak kita Bapak Ibu. Ya,
konsep yang kita bangun adalah yang masuk pikiran mereka, akal sehat mereka dengan baik. Kenapa? Karena kita mau memaintain secara emosional anak-anak kita ketika melihat pornografi seperti itu. Yang kedua, nanti ketika sudah mulai kenal pasangan, sudah mulai kenal lawan jenis, sudah mulai suka dengan lawan jenis, pola pengasuhannya nanti berbeda lagi. Gitu, Miss Lady. Oke, baik. Ya ampun, Ibu Lia, sampai saya tidak bisa berkata-kata apa lagi. Sangat-sangat jelas, sangat-sangat tertata rapi. Mungkin audiens juga, Bapak Ibu yang hadir di Zoom ini juga tidak perlu saya komentari juga. Semuanya kayaknya sudah mengerti nih, Bu Lia. Iya. Ya, namun satu kesimpulan yang saya ambil dari paparan tadi dari Ibu ini ya, di zaman yang serba teknologi ini ya Bu ya, utamakan komunikasi ya Ibu ya. Ya, Komunikasi dan saling keterbukaan ya Ibu yang paling betul. penting agar kita sebagai orang tua tidak kecolongan ketika kita Betul. memiliki anak remaja Iya. ataupun anak-anak TK yang sekarang seperti yang tadi Ibu sampaikan belum bisa membaca tapi bisa mengakses ya Ibu video-video Iya. apapun bisa diakses sama si anak padahal belum kenal huruf sebenarnya ya Ibu ya. Iya, Nah betul itulah sekali. perkembangan teknologi emang ini sekarang. Tapi kita sebagai orang tua ataupun sebagai pendidik baik di TK, di SD maupun di sekolah-sekolah ya, harus menanamkan ya tadi itu kita lebih komunikatif dengan anak-anak, memberi ruang untuk mereka bisa sharing dengan kita ya Ibu ya, tidak menghambat Iya, mereka untuk curhat. Begini loh Miss, begini Miss. Kita jangan menghambat betul. mereka untuk menceritakan apapun yang menjadi kendala ataupun isi hati mereka ya Bu. Iya, Namun daripada semuanya itu yang terpenting semua kan pendidikan dasar itu diawali dari rumah ya Bu Lia ya. betul sekali. Jadi kalau orang tua di rumah memberikan contoh teladan yang baik di rumah setiap harinya, karena kan untuk teladan ini tidak bisa sehari dua hari, namun menjadi pembiasaan ya Bu, nanti habit yang dari kecil sampai dewasa terjadilah itu menjadi habit kebiasaan yang tidak akan berubah kalau sudah tertanam dari kecil ya Ibu ya. Betul sekali, Nah, Miss itu yang Lady. harus kita contohkan kepada anak-anak kita yang tadinya kalau muslim sholatlah 5 waktu di waktu-waktu tertentu. Kalau yang agamanya Nasrani ya ajarkan seperti apa yang menjadi kebiasaan untuk menanamkan ya Ibu, menanamkan akhlak yang baik sejak dini. Yang berikutnya kita mencontohkan perbuatan baik itu juga anak-anak melihat walaupun mereka tidak berkata-kata tapi kan Iya, mereka melihat ya Ibu, oh iya, kita apa senang menolong orang, apa senang betul, berbagi. Itu juga betul, menjadi hal yang akan dicontoh oleh anak-anak betul. karena dengan anak-anak usia dini sepertinya itu mereka paling banyak mencontoh, melihat, mencontoh, melakukan ya Ibu? Ya, betul Ya, sekali. Nah, seperti jadi itu. itu juga gini, seringkali ketika ada anak-anak perubahan perilaku, ada bahasa yang mungkin anak-anak ucapkan, yang kadang-kadang tuh reaksinya seringnya marah, gitu Iya, ya. Nah, itu yang kita sebagai orang tua itu yang tidak boleh kita perlihatkan kepada anak-anak kita. Ya, misalnya dia ngomong kotor, dia ngomong kata-kata binatang, gitu ya. iya. Tenang aja Bu, relax aja. Ketika misal Heeh, anak ngomongnya bahasa binatang, misalnya monyet gitu kan, heeh, jangan langsung reaksinya langsung tanduk gitu kan. Ngomong apa kamu nggak sopan gitu kan. heeh, Kayak aku tuh diajarin nggak gitu. Jadi cara anak-anak tenang aja, tetap tenang Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu ketemu anak yang berantem di sekolah juga sama, tenang aja. Jadi segala sesuatu itu memang tadi harus kita ajarkan kepada anak-anak supaya apa? Ketika nanti dia dewasa, ketika dia punya masalah nanti, dia tidak panik. Dia nggak gampang curhat dengan siapapun, dari tapi dia siapapun. akan coba merefleksikan ke dirinya dulu. Nanti dia akan bertanya dengan siapa. Itu yang paling penting pada saat ini. Itu ya, Miss Lady. Ini yang karena Iya, beberapa kasus kita temukan ya, ketika anaknya punya masalah nih, padahal nih anak udah keren banget nih dari TK, SD, SD. SMP, bahkan di SMA. Ketika di ujungnya anak ini bikin kesalahan di ujung SMA, satu kesalahan, orang tua luar biasa. Padahal itu jenjang yang dia sudah lewati sangat panjang gitu. Dan Iya, seringkali Ibu. kadang-kadang kita lupa, Miss Lady, ya anak-anak itu sudah datang ke sekolah, dia bangun pagi, kan dia secara tidak langsung ketika anak-anak itu bersekolah mengikuti keinginan kita. Kita kan pinginnya Iya, sekolah gitu kan ya. Nah, iya. Bapak Ibu jangan lupa ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah sekolah.
ketika mengambil rapot sekolah, ucapkan terima kasih kepada anak-anak. Terima kasih ya nak, sudah sekolah. Terima kasih sudah berangkat sekolah ya nak. Itu yang saya lakukan sampai anak saya sekarang sudah SMA, itu saya lakukan. Iya, Ibu. Iya. Artinya apa? Dia memenuhi tuntutan kita. Dia memenuhi apa yang kita mau, dia menjalankan itu. Itu, Miss Lady. Iya, betul Ibu. Jadi kita pun sebagai orang tua tidak boleh egois ya Bu. Iya, betul. Kita orang tua pun ya kalau kita salah harus kita mengakui salah. Dan ketika anak itu memberikan sesuatu yang memang baik, kita harus ucapkan, kita harus kasih reward juga. Hanya ucapan terima kasih atau hanya mengucapkan luar biasa Iya. itu juga menjadi hal yang sangat membanggakan. Nanti akan membangun anak-anak itu untuk lebih terbuka dan lebih percaya diri ya Ibu ke depannya Iya, ya Ibu ya. betul sekali, Miss Oke, Lady. baik Ibu. Aduh senang sekali ini banyak sekali ya sebenarnya yang pengen saya tanya ke Ibu Lia nih. Ya, tapi waktu kita terbatas. Namun tadi setelah pemaparan video-video yang tadi ada kekerasan seksual, ada bullying, ada berbagai hal yang sangat-sangat tidak pantas untuk dilakukan anak-anak usia dini lah ya Bu ya. Namun tadi saya boleh kasih sedikit tambahan bahwa tadi Ibu Lia sudah sampaikan bahwa ada 8 kecerdasan yang harus kita gali, yang harus kita kembangkan dari diri setiap anak. Dan mungkin di zaman sekarang ini orang tua harus membebaskan ya Bu, ke arah mana anak-anak itu lebih cenderung yang harus kita kembangkan. Karena tidak semua anak ahli di bidang matematika ya Ibu. Betul, Ada betul anak sekali. ahli di bidang seni, ada di bidang olahraga. Jadi itu yang harus Iya. kita kembangkan agar anak itu eh, bisa berkembang ya tidak hanya mengikuti kemauan daripada orang tuanya, Iya, tapi kita mengikuti kemauan anak, ke arah mana anak ini harus kita kembangkan. betul. Iya, seperti itu. Jadi, tapi saya rasa untuk sekarang ini ibu-ibu muda yang sekarang ini sudah semakin pintar sih menyikapi anak-anaknya. Terlihat kan dari sekarang anak-anak usia dini pun sudah disekolahkan agar mendapatkan edukasi-edukasi yang mungkin tidak bisa tersampaikan semuanya di rumah, tapi dititipkan ke tadi Kapuri misalnya itu menambah juga nilai-nilai daripada pendidikan edukasi yang didapatkan oleh anak. Ya Ibu Lia, nanti akan kita gali lagi mungkin dari Bapak Ibu peserta webinar nanti akan banyak, pasti banyak nih, Iya. saya yakin nih pasti akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikannya ke Bu Lia. Namun Iya. Ibu Lia tidak kemana-mana dulu ya Bu, nanti Ya. sesudah paparan materi dari narasumber kami yang kedua, nanti ada Q&A-nya, nanti Bu Lia akan masuk lagi Ibu di dalam sesi tanya jawabnya. Oke, siap, Miss Oke, Lady. untuk sekarang saya ucapkan terima kasih dulu kepada Ibu Lia atas paparan materinya yang sangat luar biasa dan sangat bagus-bagus sekali. Kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk Ibu Lia. Tepuk tangan Iya. dong. Ya baik, kita akan lanjutkan ke materi yang berikutnya, yaitu testimoni dari Ibu Riri. Di mana nih Ibu Riri nih? Saya akan sapa dulu nih Ibu Riri nih. Halo Ibu Riri. Hai. Hai, How are selamat you? pagi, selamat siang Di di Indonesia. sini pagi menjelang siang Ibu Riri. Kalau di sana? Di sini jam 11:30 malam. Wow, maaf ya mengganggu waktu tidurnya ya. Nah, that's okay. Oke, how are you? I'm good. Good. Oke. Thank you. Long time not see. Ya, Sudah lama sekali kita tidak ketemu ya. Oke, baik Bapak Ibu hadirin semua, ini dia narasumber kita yang kedua, yaitu saya perkenalkan dulu Ibu Riri Jakelaus dan ya Ibu Riri ini sekarang berdomisili di USA Amerika dan Ibu Riri adalah alumnus Tadika Puri. Wah, hebat sekali. Ya, dan Ibu Riri ini adalah lulusan dari London School Jakarta. Ya, Miss Riri ya? London School Jakarta. Dan Ibu Riri sendiri pernah bekerja di Beauty Advisor di New York dan juga asisten manajer di Asian Bistro New York dan juga manajer at Kids Educare di Philadelphia. Ini juga nggak kalah menariknya nih, tepuk tangan dong buat Ibu Riri.
Itu dia tayangan video dari Ananda Samuel Jakalaus ya Bu Riri ya. Senang sekali Bu Riri lihat videonya Bu Riri. Tadi banyak kegiatan-kegiatan yang ditampilkan di mana kelihatannya Semi juga diberikan kebebasan nih mengeksplor untuk kemampuan-kemampuannya. Boleh Bu Riri sedikit cerita bagaimana apa namanya perkembangan Semi di sana untuk menanamkan baik itu disiplin, baik itu sopan santun, bagaimana caranya Bu Riri menanamkan kepada Ananda Samuel tuh? Boleh cerita sedikit Bu Riri? Iya, boleh. Halo, nama saya Ariri. Jadi saya itu apa namanya mengajari Semi. Nama anak saya Semi ya, Samuel tapi dipanggilnya Semi. Semi, oke. Jadi saya ngajarin Semi itu dari waktu habis melahirkan. Karena kebiasaan orang di Amerika dari habis melahirkan itu sudah anak harus belajar independen. Oh. Jadi 3 bulan pertama memang sama mamanya tidur sama orang tuanya. Tapi setelah 3 bulan anak itu harus tidur sendiri. Jadi harus sudah selalu independen. Dan dokter anak pun mengajarkan untuk selalu tidur sendiri karena banyak kecelakaan kayak sudden infant death, kayak bayi tiba-tiba meninggal yang nanti kalau tidur bareng orang tuanya tiba-tiba ketindihan atau apa kan kita nggak tahu ya namanya tidur. Jadi di sini sangat dianjurkan untuk tidur sendiri. Terus apa lagi? Untuk Semi juga kayak misalnya, jadi tahun ini Semi akan sekolah, sekolah masuk ke TK. Dari umur 3 tahun sekolah di sini harus sudah potty train, artinya tidak pakai pampers. Tidak boleh ada yang pakai pampers masuk sekolah ke sini. Jadi kita benar-benar harus ngajarin dari umur 2 tahun. Saya pun ngajarinnya harus pakai ini ya, pakai pakai kesabaran. Karena kan ngajarin anak itu kan nggak gampang ya. Iya betul. Jadi ngajarin saya pakai kesabaran. Terus Semi sukanya itu main bola, suka main-main yang sport olahraga, sepeda, bola, golf, balapan. Jadi ya udah kalau dia maunya ke situ saya ikutin ke situ aja. Jadi kita masukin ke sekolah bola. Terus ada buat golf untuk anak-anak, ada untuk gimnastik buat anak-anak di sini gitu. Iya sih Bu Riri, tadi juga yang disampaikan oleh Ibu Lia tadi kan kita ya ini dikembangkan. Kalau Seminya senangnya di bidang olahraga, ya dikembangkan aja sesuai dengan kesenangannya. Jadi nanti kan dia akan happy menjalani hari-harinya ya kan. Kalau kita kasih sesuai dengan hobinya, kita kasih sesuai dengan keinginannya, anak pun akan ya senang lah karena yang diberikan orang tuanya itu sesuai dengan apa yang dia inginkan ya kan Bu Riri ya. Jadi sangat bagus banget nih. Berarti Ibu Riri sama ayahnya Sam ini sudah menjadi orang tua yang sangat memperhatikan kemana nih arah nih perkembangan anaknya nih, ya kan? Jadi nggak dipaksakan, ayo Semi sekarang belajar baca, belajar matematika, padahal belum waktunya untuk belajar ke sana, ya kan? Betul, Nah berarti sudah bagus ya. Nanti yang disampaikan sama Ibu Lia tadi itu udah dipraktekkan nih langsung sama Bu Riri nih, ya. Jadi mengikuti. Biasanya saya tanya, Semi itu biasanya saya tanya, kayak misalnya setiap pagi. Kan biasa ya, good morning Mami, good morning Semi ya setiap pagi. Terus biasanya saya tanya, kamu hari ini mau ngapain? Gitu. Oh, aku mau kesini. Terus kalau misalnya saya ada kegiatan lain yang untuk saya juga, oke, kamu bisa kesini, tapi aku mau kesini dulu ya, gitu. Habis itu kita kesini. Jadi harus seimbang ya, harus seimbang. Tuh, pas banget tuh tadi yang sampaikan sama Ibu Lia.
Ya kan, pas banget, nggak ada bedanya. Jadi memang kita harus berikan ruang kepada anak-anak untuk kita kasih pengertian. Mami mau ke sini nih, ya kan? Jadi kita juga harus terbuka, harus jujur. Jangan kita bilang mami ke sini tapi kita nggak ke situ. Jadi memang harus saling keterbukaan. Walaupun anak usia 2 3 tahun itu kan nalurinya kan instingnya jalan ya. Apakah kita berbicaranya jujur ataukah kita berbohong, itu lebih lebih gampang ya. Anak itu bisa memahami kita yang apa kita berperilaku jujur atau enggak. Dan Ibu Riri sendiri sudah mempraktekkan apa tadi yang dipaparkan oleh Ibu Lia ya. Jadi nextnya mudah-mudahan Semi ini berkembang dan orang tuanya pun mengikuti apa yang menjadi hobi atau kemauan Semi yang kelak nanti akan menjadi prestasi buat Semi kalau sudah dewasa. Nah, bagus sekali yang tadi kalau yang kata Ibu Riri, kalau di luar sana kan anak diajarkan independen ya. Sebenarnya di Indonesia juga diajarkan independen sih, cuma kita kebanyakan melonya, ya kan? Ya. Kalau di sini saya juga pertama-tama jadi suami saya yang dorong saya ya. Kamu nggak bisa nih begini gitu kan. Saya ngajarin Semi tidur sendiri waktu Semi umur 6 bulan. Ibunya nangis. Nangis terus ya, saya sampai berdiri di depan kamar. Di depan kamar Semi. Kan soalnya nggak boleh dibuka. Kalau pintu kamarnya dibuka berarti kita kalah nih. Kalah. Gitu kan. Kita kalah. Jadi saya sampai nangis-nangis di depan kamar sampai suami saya bilang, "Udah kamu keluar aja biar saya yang dengerin," gitu. Iya, iya seru ya. Itu kan ya nggak bisa lah dipungkiri ya Bu Riri. Kan naluri darah Indonesia itu kan masih nempel ya. Nggak usah 6 bulan. Saya anak 2 tahun aja saya gendong-gendong. Kalau kata papanya letakkan anaknya, saya gendong, terus ternyata pola asuh saya salah. Sesudah anak saya mau playgroup, mau TK, baru saya menyadari, ya ampun ini anak kenapa nempel ya, yang salah saya, ya kan? Nah, pola asuhnya yang salah. Nah, ini juga perlu diterapkan karena semenjak usia dari kecil memang kita ajarkan anak itu untuk independen ya, untuk bisa mandiri ya. Jadi nanti ke depannya pun orang tuanya tidak begitu susah, anak itu tidak selalu ketergantungan dengan kita, ya Bu Riri ya. Betul. Terus bagaimana Bu Riri kalau untuk penanaman nilai-nilai moralnya seperti apa di Amerika? Apakah sama seperti yang di Indonesia? Nggak jauh beda, sama. Sama. Cuman kalau di Indonesia kan lebih halus ya, lebih lembut. Kalau di sini ya kita kayak misalnya menyapa sesama orang atau menyapa yang lebih tua gitu. Kalau di Indonesia kan lebih kayak selamat pagi gitu kan, apa kabar. Kalau di sini kayak biasa aja tapi kita tetap menghormati. Dan Semi setiap ada orang kayak misalnya tetangga saya lewat atau olahraga atau segala macam lewat olahraga, dia suka kalau lagi di depan rumah dia suka hi neighbor neighbor gitu. Jadi ya udah biasa dia kayak udah gitu. biasa. Berarti nggak jauh beda sih ya untuk penanaman sikap-sikap seperti itu juga sama lah ya baik di Indonesia maupun di dunia barat sana sama sih, saling menyapa, sopan santun, ketika bertemu orang lain kita harus menyapa atau kita mendapatkan sesuatu harus berterima kasih. Seperti itu ya. Dan bagaimana ini kalau di sana juga tetapkan diterapkan nilai-nilai moral seperti berdoa sebelum makan atau berdoa sebelum bepergian, itu masih tetap dilaksanakan juga Ibu Riri? Masih. Meskipun anaknya juga kadang-kadang apa sih mami? No, you have to do it. Oke. Gitu. Meskipun dia kadang-kadang saya suka ini kan. Tapi kayaknya lebih gampang karena di sana terbiasa disiplinnya, lebih orang tuanya harus gitu ya Kak. Umpamanya tidur 3 bulan pertama harus tidur sendiri gitu ya. Jadi memang anak itu sudah nalurinya itu memang harus bisa nih saya nih gitu ya Bu Riri ya. Dan kalau di Indonesia kan mungkin sampai hari ini pun masih banyak sih ibu-ibu yang masih aduh nggak tega nih gitu kan, mau dibuat tidur sendiri sampai 2 tahun pun terkadang kita nggak tega seperti yang tidak dilakukan sama Bu Riri sampai nangis-nangis di depan pintu pengen itu dibukakan pintu ya kan. Itu umur 6 bulan itu masih logika lah kita nangis ya. Terkadang kita di Indonesia umur 2 tahun pun kita nggak tega untuk membiarkan tidur sendiri. Ternyata itu kurang bagus untuk kemandirian si anak ya Bu Riri ya. Betul.
Ya ampun, keren sekali nih. Ini seminya lagi tidur nih Bu Riri. Semi lagi tidur. Saya itu sangat ini ya, sangat teratur jadwalnya. Jadi Semi bangun 6:30, terus biasanya pergi olahraga, pergi kegiatan langsung, nanti ada tidur siangnya, nanti sore saya kasih kegiatan lagi gitu loh. Bukan saya kasih, dia yang minta, kayak misalnya hari ini aku mau berenang ya, oke kita berenang. Jadi ya kalau dia jadi biar kegiatan saya mulus, juga jadi saya harus dengerin dia juga gitu. Jadi Iya. harus ngikutin dia Iya, juga. iya, betul, betul, Ibu. Nah, itu pola didik yang sangat, sangat, sangat bagus ya. Jadi anak pun bebas mengungkapkan pendapatnya, dan ketika ibunya pun hendak melakukan sesuatu, minta izin, anaknya pun mengerti apa yang menjadi keinginan daripada orang tuanya. Ya, Ibu Riri ya. Dan untuk Semi diajarkan juga nggak untuk bantu-bantu gitu, untuk bantu-bantu di rumah, nyapu-nyapu Oh iya, halaman, apa gitu? diajarkan juga, cuman biasanya dia yang minta sendiri. Jadi ya udah, kalau dia kayak tadi yang di video kan dia bantuin dedinya potong Dedinya. rumput, dia bantuin dedinya bersihin daun-daun gitu kan. Ya dia suka, dia ngikutin. Jadi saya tinggal beliin aja alat-alatnya dia yang buat anak-anak gitu. Yang buat kecil buat Iya, dia, iya, tinggal saya tinggal, belikan. iya, berarti tinggal didukung aja apa yang menjadi apa kemauan dan juga untuk fasilitas untuk eh, perkembangan anak lah, untuk menjadi lebih baik lagi, dan supaya dia juga lebih mandiri dan bisa bertanggung jawab untuk dirinya sendiri nantinya ya Bu Riri ya. Betul. Oke deh, ya ampun, bagus sekali nih testimoni-testimoni yang diberikan oleh Ibu Riri. Ternyata pola asuh baik di Amerika ataupun di Indonesia sebenarnya tidak jauh berbeda ya Ibu. Yes, Hampir betul. sama sih pola-pola penerapannya kepada anak. Ya samalah untuk sopan santunnya, pemberian pendidikan moral dan agama juga harus seperti tadi Semi itu menyapa orang tetangganya lewat, itu kan bagian daripada sikap perilaku ya. Jadi peduli dengan orang Yes. lain ya. Jadi sangat Ya. santun itu namanya. Berarti nilai-nilai moral agamanya sudah tertata dengan baik sejak dari kecil. Iya. Iya. Ya Ibu Riri ya. Jadi kalau lagi di Eh, taman aja, Semi tuh bisa kayak lagi main sama orang, sama anak yang lebih kecil dari dia sih bisa bilang kayak, kamu mau butuh bantuan, kamu mau turun eh, perosotan gitu kan, eh, mau aku bantuin nggak? Dia gitu. eh, Terus nanti dia kasih tahu ke saya, mama aku mau bantuin ini boleh nggak? Oh kamu bantuin, tanya mamanya dulu ya, tanya mamanya itu anak dulu gitu. eh. Boleh nggak dibantuin gitu ya? Boleh nggak Iya, dibantuin? cute banget ya. Tapi Bu Riri, ini sebenarnya kan tadi seperti yang kita bahas dengan Ibu Lia, bahwa anak itu kan pasti mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Iya. Ya kan? Jadi pasti Semi melihat ayah ibunya, mami sama dedinya ini pasti senang atau care dengan tetangga, atau ketika tetangga lewat pasti sapa, halo mau kemana? Itu pasti dicontoh sama si anak, sehingga anak pun Iya. secara spontan ketika ada yang lewat dia pasti akan menyapa, ya kan? Dan Betul. ketika dia mau menolong orang lain, mungkin Semi juga pasti belajar dari orang tuanya, melihat orang tuanya sering care dengan orang lain, ketika orang kesusahan dibantu. Nah, anak itu belajar dari apa yang dia lihat dari orang tuanya. Ya, Bu Riri, terima kasih banyak. Ada lagi yang mau disampaikan, Ibu Riri? Sudah. Terima kasih. Terima kasih banyak ya sudah mengganggu waktu tidurnya ya. Lain kali Iya, nggak kita panggil apa-apa. lagi Terima loh kasih. untuk testimoni-testimoni yang berikutnya, dan kita menunggu perkembangan-perkembangan lainnya dari Semi yang bisa juga dapat memberikan inspirasi kepada ibu-ibu peserta webinar yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kita kasih tepuk tangan itu Bu Riri. Terima kasih banyak Ibu Riri. Terima kasih. Oke, sampai ketemu di lain Sampai kesempatan ketemu. lagi ya. Iya, terima Iya, kasih. Bye-bye. oke, baik. Nah, langsung kita lanjutkan. Sebelum kita sampai ke sesi tanya jawab, iya, itu tadi tayangan video yang barusan kita saksikan. Di Tadi Kapuri juga selalu kita ikut mendaur ulang atau recycle dari barang-barang bekas yang kita pergunakan juga sebagai media untuk kreativitas anak-anak itu. Jadi anak pun kita ajarkan untuk tidak membuang sampah sembarangan, untuk mengajarkan barang-barang yang sudah tidak terpakai pun masih bisa kita pergunakan untuk hal-hal yang
bisa berguna baik untuk pembelajaran dan untuk dipergunakan untuk sehari-harinya. Dan dari tayangan video tadi juga sudah dapat dikembangkan, tadi ada beberapa kecerdasan, ada kecerdasan naturalis ya, di mencintai tanaman tadi kelihatan di video ya, ada juga kecerdasan logika. Nah, begitulah Ibu Lia di Tadikapuri, alhamdulillah sih 8 kecerdasan yang digali dari setiap diri anak itu sudah kita kembangkan di Tadikapuri. Semoga nanti enggak hanya di Tadikapuri, di sekolah-sekolah yang lain pun kecerdasan-kecerdasan yang masih terpendam di dalam diri setiap anak akan kita gali sehingga kita mendapatkan generasi-generasi emas seperti tema kita pada hari ini. Yang terpenting generasi emas yang berakhlak ya Ibu ya. Itu yang terpenting karena walau bagaimanapun di atas semuanya itu akhlak dan perilaku yang baik itu menjadi dasar utama untuk setiap orang. Oke, baik. Langsung kita ke tanya jawab. Sambil menunggu ada yang masuk pertanyaan-pertanyaan, saya akan kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk tetap boleh bergabung bersama kami di Playgroup TK SD Tadikapuri dan Kids Educare. Boleh menghubungi cabang-cabang kami di seluruh Indonesia di tempat Ibu yang terdekat ataupun boleh menghubungi call center kami di 0813 14 78 9938. Kami masih membuka pendaftaran untuk Bapak Ibu yang masih ingin bergabung bersama kami di Playgroup TKSD Tadikapuri dan Kids Educare. Jangan lupa menghubungi call center kami di 0813 14 78 9938. Itu dia. Yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Ibu Lia boleh langsung chat di kolom komentar. Kami tunggu. Yang ingin mengajukan chat kita tunggu. Kita pasti akan mendengarkan lagi. Kayaknya yang tadi dipaparkan oleh Ibu Lia ini sudah sangat masuk. Saya mau bertanya dengan Ibu Lia, boleh nggak penggunaan gadget yang masih diperbolehkan dalam pendidikan anak seperti apa? Bagaimana kita mengetahui anak zaman sekarang sangat lekat dengan gadget? Bagaimana nih pertanyaannya nih? Penggunaan gadget yang seperti apa yang boleh digunakan untuk Tunggu ya Bu, bagaimana pertanyaannya nih? Penggunaan gadget yang masih diperbolehkan dalam pendidikan anak seperti apa? Itu aja dulu deh Bu. Agak ribet nih pertanyaannya. Ya, silakan Ibu Lia. Oke, baik. Mungkin pertanyaannya apa di usia berapa mungkin gitu ya? Mungkin. Pertanyaannya di usia berapa anak-anak boleh diperkenalkan gadget? Sebenarnya Bapak Ibu apa yang perlu diperkenalkan? Iya. Bapak Ibu, anak-anak kita kan memang sekarang sudah hidup di zaman era digital semua ya. Itu kita mau makan pakai digital, kita mau beli sesuatu pakai digital, semua serba digital. Nah, bukan berarti anak-anak itu tidak boleh diperkenalkan tentang dunia teknologi hari ini. Tetapi yang tadi yang saya sampaikan, ketika ada perubahan masa ke masa itu berubah, bapak ibunya pun harus berubah. Itu. Nah, jadi kemarin nih, memang ada satu kesalahan ketika kemarin masa pandemi datang, anak-anak semua belajar online. Tidak salah dengan online-nya, tetapi aturan-aturan sebelum online itu diberikan, ada dulu yang dikasih informasi ke anak-anak. Itu yang tidak dilakukan di pendidikan kita pada saat pandemi kemarin. Yang mereka lakukan apa? Semua orang tua harus punya handphone. Semua anak-anak belajar online, gitu ya. Tetapi tidak ada edukasi dari bu guru, bahkan dari orang tua yang menyampaikan. Nah, nanti ketika kamu mulai belajar online, harus hati-hati ya nak, bijaksana ya nak, gitu ya. Karena di dalam handphone ini bukan hanya pengetahuan yang bisa kamu cari, tetapi ada hal-hal negatif, ada hal pornografi pun ada di dalam sana. Itu yang tadi saya sampaikan Miss Lady. Komunikasi itu yang harus terbuka. Nah, terus kemudian jangan menjadi penikmat. Nah, saya bilang nih sama anak-anak yang SD, siapa di sini yang main Mobile Legends? Siapa di sini yang main Roblox? Siapa yang di sini yang main FF? Gitu kan? Kita semua tuh, semuanya 99% anak-anak TK, SD sudah main games gitu. Ya. Terus kemudian saya sampaikan lagi, oke,
Saya tanya, ada kekerasan nggak di sana? Ada. Ada kata-kata kasar nggak di sana? Ada. Ada pembunuhan nggak di sana? Ada tuh, Miss Lady. Nah, terus kemudian Iya. bagaimana anak-anak harus menyikapi ketika itu menjadi tontonan. Ketika itu nanti tanpa sadar, tersimpan di alam bawah sadar, kemudian itu reaksinya keluar dari perilaku kita. Itu yang harus orang tua sampaikan kepada anak-anaknya. Nah, jadi lemah sekali ketika edukasi ini tidak tersampaikan. Bapak Ibu, nih saya belajar dari saya ya. Ketika anak saya 3 tahun, tadi usia 3 tahun nih, kita mau pergi ke mall. Saya mau pergi ke mall. Terus saya sampaikan, anak saya kan nggak kenal uang, nggak tahu jumlah, nggak tahu itu uangnya berapa. Tapi saya ngomong sama anak saya, Nak, hari ini kita mau ke mall ya, Nak. Bunda bawa uangnya 4. Saya bilang 4, 1, 2, 3, 4. Warnanya biru, Nak. Saya bilang. Nah, kita mau ngapain nanti ke mall? Nanti Bunda mau belanja sama nanti kakak boleh main. Nah, saya bilang, tuh anak saya masih kecil, Bapak Ibu, 3 tahun. Terus saya bilang, nih, lihat ya, 1, 2, itu waktu itu uangnya 50.000. Uangnya warnanya biru. Di 2 ini untuk nanti kakak Bunda belanja. 1 ini nanti untuk kakak main sama adik. 1 lagi nanti pulang untuk ongkos naik taksi, saya bilang. Nah, hari itu anak saya belum punya pengalaman apa-apa. Yang punya pengalaman kan kita nih. Pergilah kita ke mall, belanjalah. Setelah belanja, naiklah ke lantai atas untuk main kan. Nah, setelah main, kan saya tinggal di Bekasi nih, ada mall ya di Bekasi kan. Setelah main, anak-anak itu kalau dulu tuh mainnya kan ditukerin pakai koin gitu kan ya Miss Lady ya. Iya. Tukerin ke 50.000 itu tukerin koin. Banyaklah, mainlah tuh anak saya. Nah ini tadi ini pentingnya mengedukasi anak-anak kita. Terus kemudian hari itu kan saya bilang, anak-anak usia dini adalah anak-anak yang belajar dari hal-hal yang konkret, nyata. Hari itu saya ingin memberikan pembelajaran nyata kepada anak saya. Terus saya bilang setelah main, 50.000 habis, nangis nggak? Nangis. Ngambek nggak? Ngambek. Apa yang dilakukan? Guling-guling. Wah, tapi kita nggak panik kepada sebagai orang tua. Terserah orang mau ngeliatin kayak apa, ini ibunya tega banget sih anaknya nangis. Bu, jangan kayak gitu. Wah, komentar nih banyak nih. Tapi saya tidak peduli dengan apa yang orang katakan. Kenapa? Karena hari itu saya ingin memberikan edukasi kepada anak saya. Saya bilang, nangis, boleh nangis, Nak. Sudah selesai nangisnya, nanti kalau sudah selesai, Bunda duduk di sana, kakak ke sana ya. Oh, nangis, karena dia cari perhatian kan. Setelah selesai nangisnya, ini yang harus diajarkan orang tua, cara mengendalikan emosi anak-anak ketika marah. Ketika anak-anak nangis, biarin aja Bapak Ibu. Mau nangis, boleh. Kasih kesempatan nangis. Nangis ya. Nanti kalau sudah tenang, ke Bunda ya, gitu, ke Ibu ya, ke Mama ya. Nah, setelah dia udah reda, nyamperin saya. Aku masih mau main. Oke, nah mulai nih. Kan kita memenuhi keinginan anak kan. Kepuasan hari itu kita penuhi. Tapi ada konsekuensinya nanti. Saya bilang, oke, ini Bunda tukerin, tapi nanti pulangnya kita naik angkot ya. Nah, tadi kan naik taksi nih. Saya bilang naik angkot ya. Oke. Hari itu dia tidak punya pengalaman naik angkot. Dah, tukerin. Yang tadinya main 50.000 jadi 80.000 hari itu. Nah, dah kita penuhi keinginannya, pulang. Bisa nggak saya naik taksi? Bisa, tapi tidak saya lakukan. Saya benar-benar konsisten dengan apa yang saya ucapkan. Pulang dari mall itu ke tempat angkot agak jauh, jalan. Panas kan, karena siang-siang. Dah, dia udah gerah, udah keringetan sama adiknya loh, dah. Sampai di angkot, naik angkot. Kalau angkot kan kalau belum penuh belum jalan kan? Belum jalan, panas. Ya. Dapat pengalaman. Bapak Ibu rasakan. Biarkan anak-anak kita merasakan nyaman dan tidak nyaman. Itulah keseimbangan yang diperlukan. Ya, setelah itu dia nggak nyaman. Oh, lama banget sih Bunda nggak jalan-jalan. Sabar, Nak. Sebentar lagi tunggu ya. Wah, terus abangnya kan teriak. Tuh cerewet. Rumah saya di kampung cerewet namanya. Panggilnya cerewet. Oh, bisik kan dia. Dia diem aja. Itu pengalaman tuh. Dah, ternyata pengalaman itu sampai hari ini dia dewasa. Kalau ditanya, Pap, ada nggak pengalaman yang nggak menyenangkan? Ada. Apa itu? Aku lagi tuh masih kecil, aku naik angkot. Jadi itu membekas tuh sama dia, Bapak Ibu. Terus lagi, dari sejak kecil ketika mau pergi kemanapun, saya pasti ada diskusi sama anak-anak. Contoh, Nak, nanti Lebaran kita mau pergi kemana?
Bunda kita ke Jogja boleh nggak? Kata dia, oh boleh, tapi ada aturannya. Nanti saya bilang, kan ada sepupu-sepupunya, ada keponakan-keponakan yang lain. Tapi kita bikin kesepakatan ya, ini aturan yang ayah, bunda, dan semuanya kita sepakati. Nanti kalian diskusi. Kalau ada yang nggak setuju, satu saja, kita nggak jadi pergi. Kenapa? Nanti jadi troublemaker dia. Gitu kan, ngambek, anulah kan. Ternyata mereka diskusi sebelum berangkat. Lalu saya bilang, aturannya satu, ketika kita lapar, mau makan apa saja, kita berhenti dan kita cari tempat makan, yang penting bersih, nak. Dia nggak tahu tuh, saya punya ada tujuan. Tujuannya apa? Saya ingin mengenalkan makanan tradisional kepada anak-anak saya. Karena saya tahu, hari ini anak-anak kita senangnya junk food, bener nggak? Senangnya yang cepat saji, siap saji. Nah, saya nggak mau itu. Saya ajarkan anak saya tadi gitu. Terus yang kedua, ketika nanti kita nggak dapat penginapan yang bagus, nggak dapat hotel yang bagus, kita cuma dapat penginapan yang kipas angin aja, yang kira-kira nggak ada AC-nya, mau nggak? Nah, terus yang ketiga, selama di perjalanan nggak ada yang AIU minta handphone ya. Handphone dipakai hanya untuk nanti mencari kita mau kemana aja. Destinasi wisata mana yang kita mau kunjungin, itu handphone yang kita mau pakai. Oke, kalau setuju, kita berangkat, tapi diskusi dulu. Diskusi tuh, Bu Miss. Diskusi dari sejak kecil Bapak Ibu, dari sejak TK, kami ajarkan anak-anak itu seperti itu. Ya, ketika jalan, oh oke Bunda, nggak masalah. Tapi kalau kita berapa hari kita Bunda di sana? 3 hari. 3 hari kita mau ke sini. Oke, coba dihitungkan lagi kalau 3 hari kira-kira ini banyak banget nih destinasi wisatanya nih, ada 8. Cukup nggak kalau 8 tempat 3 hari kita bisa nggak? Nah, ajarkan lagi proses berpikir kritisnya anak-anak sejak kecil. Ya. Oke. Selama di perjalanan nggak ada yang A, I, U, dah. Berhenti saya di Cirebon, makan nasi jamblang. Berhenti lagi saya di tempat yang lain, makan rawon setan. Terus di mana lagi saya makan pecel, saya makan mie godok, semua makanan tradisional anak-anak hari itu sejak kecil sudah diperkenalkan. Iya. Itulah Iya, cara Ibu. yang enak berdiskusi kepada anak-anak. Iya, Gitu. paling enggak sih semuanya tergantung pemahaman dari orang tuanya, Ibu. Jadi enggak semua dimudahkan biar anak itu mengerti. Ada yang memang tidak gampang diraih, ada memang yang gampang untuk diraih. Jadi kita ajarkan tuh baik pemahaman-pemahaman seperti itu yang menjadi nanti membekas sampai dia dewasa. Kalau untuk mendapatkan sesuatu itu butuh perjuangan. Jadi tidak hanya minta dapat akhirnya nanti untuk semangat untuk mendapatkan sesuatu menjadi lemah ya Bu, karena dia dengan gampang untuk mendapatkan sesuatu di masa kecilnya ya Ibu ya. Oke Ibu, nah mungkin itu jawaban dari Ibu Lia tentang gadget apa yang sesuai untuk anak-anak. Mungkin Bapak Ibu semuanya boleh sesuaikan dengan usianya. Apabila itu usianya 2-4 tahun mungkin boleh diberikan ya lagu-lagu ataupun cerita-cerita tentang agama atau apa yang edukasinya untuk membangun anak-anak itu menjadi pribadi yang lebih baik ya Ibu ya. Oke baik, satu lagi pertanyaan Ibu Lia ya, mungkin tadi ini sudah banyak ini dipaparkan. pertanyaannya nih Miss Lady di kolom chat Iya Ibu, banyak sekali. makanya kayaknya kita sampai sore nih kalau mengikuti dari penanya-penanya ya dari audiens ini. Tapi satu lagi aja Ibu Lia ya. Oke. Sebenarnya ini tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Lia di waktu pemaparan materi, tapi akan saya pertanyakan lagi mungkin untuk lebih detail untuk menjawabnya. Assalamualaikum, saya ingin bertanya untuk Ibu Lia dan Ibu Riri, bagaimana mengajarkan anak untuk menghindari kekerasan seksual? Mohon tips dan triknya Ibu. Silakan Ibu. Dari pengalaman empiris yang saya lakukan kepada anak-anak yang menjadi korban ataupun pelaku kekerasan seksual, jadi difahami bahwa ada 3 lingkungan yang tidak baik ataupun hari ini yang harus diwaspadai buat anak-anak kita. Yang pertama lingkungan rumah, yang kedua lingkungan sekolah, yang ketiga lingkungan di masyarakat kita. Terus kemudian sekarang saya selalu ditanyakan gini, kenapa sih dari negara, dari Kominfo apa segala macam tidak mencoba menutup itu semua? Oh, hari ini kita tidak bisa mengandalkan siapapun, tapi kita harus menguatkan keluarga kita. Penanaman karakter di keluarga kita harus benar-benar kuat di sana. Apa yang dilakukan oleh orang tua? 1, ketika anaknya usia dini, ya, terus kemudian dia sudah mulai bisa bicara, usia 2 tahun, 3 tahun sudah mulai bisa bicara,
Bapak Ibu kenalkan tentang anggota tubuh mana saja yang boleh disentuh oleh dia dan tidak boleh disentuh oleh orang lain. Yang kedua, ajarkan bahasa yang sesungguhnya diajarkan ke anak-anak. Nah, kamu ini perempuan. Kalau adik perempuan, coba lihat ada telinga, ada mata, ada hidung, ada mulut, ada kaki, ada. Tapi anak perempuan ada bagian tubuhnya yang berbeda. Apa itu namanya? Namanya payudara pegang. Ini payudara, nah itu hanya adik. Lalu, nah alat kelaminnya adik yang perempuan namanya vagina. Bapak Ibu jangan ajarkan anak-anak dengan bahasa yang lain-lain. Jangan bahasa yang aneh-aneh ya. Kenalkan saja ada payudara, ada vagina, ada bokong atau pantat. Itu Bapak Ibu jelaskan real. Jangan pakai istilah-istilah. Jangan pakai istilah dompet, jangan istilah pakai apa, meme atau enggak ada. Bapak, saya pengalaman, Bapak Ibu Miss Lady, waktu itu saya ada pendampingan salah satu anak ya. Ini karena biasa diajarin sama ibunya, mungkin bahasanya ini. Ini anak laki-laki mendapatkan pelecehan seksual. Ketika di BAP, anaknya ngomong gini, kamu diapain sama om itu? Oh, burung aku dipegang-pegang. Burung aku ditarik-tarik. Burung aku dimasukin ke mulutnya om itu. Dia ngomong tuh. Ditulis tuh Bapak Ibu, burung. Masuk kita dampingin anak ini sampai ke ranah pengadilan. Begitu di persidangan, apa yang terjadi? Ada pembelaan si pelaku dari pengacaranya. Dia ngomong apa? Yang dikatakan anak ini adalah dia burungnya dipegang-pegang, burungnya disentuh, burung. Kita kembalikan. Di dalam kamus bahasa Indonesia, burung adalah, dapatlah Bapak Ibu. Yang tadinya dia dapat hukuman tinggi, maksimalnya berat, hanya gara-gara bahasa tadi, akhirnya mendapatkan keringanan hukuman. Sedih kita kan ya kan? Itulah. Nah, sementara coba tadi mungkin dari Bu Riri ya, coba lihat kalau di sana ya, kalau di luar. Kenapa? Karena ketika saya masuk ke sekolah-sekolah internasional mengajarkan itu keren banget. Gitu diskusinya ketika ada anak misalnya. Jadi kalau anak-anak kita nih, ketika misalnya dikasih gambaran tentang perempuan seksi, rame tuh riuh. Gitu. Bu, ada lagi nggak, Bu? Ada lagi nggak yang lebih ini? Nah, Bu, itu yang di reaksi anak-anak kita. Artinya apa? Ketika pornografi ditonton di tahap awal, hanya ngelihat foto wanita pakai pakaian dalam, dia kepingin ada foto wanita yang nggak pakai baju. Setelah itu dia akan ada yang interaksi antara laki-laki dan perempuan. Artinya apa? Pornografi pun itu ada levelnya, sama seperti narkoba. Kalau narkoba ada proses detoksifikasinya, bisa dicuci. Tapi kalau pornografi ketika sudah masuk ke otak-otak kita, itu susah banget Bapak Ibu. Nah, inilah pendidikan seksual yang harus Bapak Ibu ajarkan sejak dini. Lalu, tahapan kedua, ketika dia sudah masuk menstruasi, Bapak Ibu, ketika anak-anak sudah masuk ahil balik yang laki-laki, Bapak Ibu ngomong, nak, sebentar lagi kamu mau ahil balik ya nak, ada ciri-cirinya ya nak. Ciri-cirinya apa? Satu, kalau anak perempuan itu namanya menstruasi. Apa itu menstruasi? Nanti agak mengeluarkan cairan berwarna merah. Dan itu ada tanda-tandanya nak. Oh, ibu ngomong nih si ibu nih sama anak perempuannya. Lalu yang si bapak, kayak saya bilang, saya tuh kepengen banget misalnya beberapa kali saya pingin ada parenting bapak-bapak. Diundang bapak-bapak aja. Betul. Ya kan? Ini yang saya bilang. Makanya saya senang nih waktu itu saya ada di perusahaan, salah satu perusahaan sama di kepolisian. Saya ada bapak-bapak, saya senang banget. Nih bapak-bapak harus ngambil peran nih. Kenapa hari ini banyak anak-anak kita yang penyimpangan seksual, berubah seksualnya. Kenapa? Karena hilangnya figur ayah. Keras saya ngomong. Kenapa? Ya tadi, karena peran ayah nggak ada. Bapaknya jarang meluk anaknya, bapaknya jarang nanya sama anaknya. Saya kadang-kadang kalau udah ngomong kayak emosi nih. Gitu ya, kayak semangat gitu. Kan kita ketemu di lapangan, Miss Lady. Ya, kita tuh sedih ketika ketemu dengan anak-anak yang dia ngomong. Selalu gini nih, ketika ada pelaku atau korban kekerasan, ini saya selalu tanya nih, kita kan ada asesmen ya. Kita ada bertanya sama anak-anak. Ini yang selalu penting, nanti saya sampaikan kepada orang tua. Ketika dia menjadi korban dan pelaku, ada satu cerita yang tidak pernah hilang di memorinya anak-anak. Dia ngomong gini, di waktu aku masih kecil, Bu. Tuh, balik lagi tuh.
anak yang menjadi korban kekerasan atau pelaku kekerasan. Misalnya dia jadi pelaku bullying, dia jadi pelaku pembunuhan, dia ngomong, waktu aku masih kecil, Bu, nggak pernah tuh ayah aku nyamperin aku. Nggak pernah tuh ayah aku dampingin aku sekolah. Nggak pernah tuh ayah aku ngambil rapot. Nggak pernah, nggak pernah. Berarti artinya apa? Memori di masa kecilnya tersimpan baik di anak-anak kita. Ini yang saya sampaikan kepada ibu-ibu dimanapun, ya, ketika punya anaknya di masa emasnya, di masa usia dini, ayo capek, lelah dulu, memberikan contoh, memberikan karakter yang baik, kata-kata positif, pelukan itu penting, Bu, buat anak-anak kita. Gitu. Jadi saya ketika ketemu dengan anak-anak yang berubah, penyimpang perilakunya, itu sedih, Bapak Ibu. Kenapa? Waktu saya peluk dia ngomong, udah lama banget saya nggak pernah kayak giniin, Bu. Udah lama sekali. Kayak saya inget-inget kapan ya. Terus waktu saya tanya, kamu berapa, misalnya dia, kamu sama orang tua kamu terakhir kapan ke gereja? Waduh, lama banget, berapa tahun. Nah gitu, Bu. Kamu sama orang tua kamu kalau di rumah suka sholat bareng, lama banget, Bu. Lagi masih kecil kali, tapi udah itu tuh. Jadi saya bilang, betapa pentingnya usia masa emasnya itu Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu korbankan waktunya. Capek Bapak Ibu, lelah. Saya pun juga sama. Ketika saya anak 3, dulu tidak ada mbak, tidak ada yang membantu, gimana saya melakukannya? Bangun jam 4 pagi, nyiapin makan anak-anak saya untuk bekal ke sekolah. Jadi saya nggak ada beli. Dulu tuh, walaupun sekarang ada ini nggak ada. Akhirnya sekarang anak-anak saya punya makanan favoritnya Bunda apa? Ibu, kamu senang makanan ibu apa? Karena dia punya kenangan memori itu. Karena dia tahu waktu kecil kita makanin apa. Gampang kok. Itu. Ya, Ibu Gitu, Lia. Miss Lady. Bagus sekali Ibu Lia paparannya. Dan itu untuk tadi yang sampaikan dari Ibu Lia kepada orang tua yang masih memiliki anak usia dini ataupun yang remaja. Tadi tipsnya itu disampaikan aja bahasa realnya, jangan pakai bahasa-bahasa lain yang seperti tadi kasus yang ditangani Ibu Lia ini kan, karena Ibu Lia ini kan menangani Komnas Perlindungan Anak dan juga pelecehan seksual, jadi itu yang diceritakan Ibu Lia kan real. Jadi gara-gara bahasa yang tadi pakai bahasa kiasan, akhirnya pelaku kekerasan seksual hukumannya jadi berkurang ya Ibu. Ya. Nah, jadi ini pengalaman juga buat kita semua supaya mengajarkan anak-anak yang real, anggota tubuhnya itu kita jelaskan, kita kenalkan yang real, nama-nama anggota tubuh. Jadi bukan bahasa kiasan. Ya, ini saya baru ngeh juga ini, karena dari kecil yang orang tua kita ya seperti itu, ya burung, ya ini, ya Ibu. Iya, betul. Jadi kadang-kadang nih Bapak Ibu ingat ya, sekarang lagi sudah tidak ada lagi bahasa tabu, nggak boleh lagi ada. Ada orang tua yang tabu, jangan. Kenapa hari ini anak-anak kita sejak kecil sudah dipertontonkan untuk itu? Iya, Dan bahkan mungkin mereka sudah tahu lebih banyak daripada kita. Iya, baik Ibu. Nanti untuk tadi yang disampaikan Ibu Lia, kalau ada edukasi atau webinar khusus untuk ayah, saya dukung Bu. Nanti saya ikut bergabung di acara Ibu yang akan buat tuh. Untuk edukasi untuk laki-laki Bu, karena terutama di negara kita ini yang dipersalahkan itu kan selalu ibu. Anak tidak berhasil, ibu yang salah. Padahal peran ayah hanya berapa persen untuk perkembangan anak-anaknya, ya kan Ibu ya? Jadi nanti ketika dari Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan mengadakan parenting khusus laki-laki, kita dukung Ibu untuk melaksanakan hal itu. Iya, nah terus ini lagi Bu, Miss Lady. Iya Bu. Kita pengasuhan di dalam rumah itu banyak yang ngasuh anak-anak. Tadi saya menyambung dengan pertanyaan sekalian ya. Jadi saya jawabnya sekalian dari pertanyaan semuanya. Boleh. Ketika dalam pengasuhan di dalam keluarga itu ada nenek, ada kakek, ada om, ada tante, ada ayah, ada bunda, ada mbak. Itu semua harus dalam sama satu pengasuhannya. Gitu. Jadi jangan dibeda-bedaan. Jangan dibeda-bedakan. Sering kali kadang-kadang nenek sama kakek terlalu baik. Ya, jadi kadang-kadang aturan di dalam rumah itu berbeda antara kakek nenek, antara ayah dan bunda kadang-kadang berbeda. Iya. Nah, ini yang tidak bisa dilakukan di dalam satu keluarga. Jadi harus satu suara. Misalnya, kamu nggak boleh makan permen ya nak, ibunya udah ngomong. Bapaknya juga boleh. Iya, kamu nggak boleh banyak makan permen, nanti sakit giginya. Jangan nenek dan kakek yang baik. Aduh, cuman permen doang, kenapa sih? Nggak bisa begitu. Aturan harus tetap dilaksanakan dengan baik.
Jadi nanti ketika nanti di sekolah tadi Kapuri, ketika misalnya ada konsultasi orang tua, nah ibu guru nih boleh nih tanya sama orang tuanya. Di dalam satu rumah itu yang ngasuh anaknya siapa, Bu? Ada berapa orang, Bu? Tanya. Terus kemudian kalau misalnya anaknya berbeda-beda pola pengasuhannya, panggil tuh yang ada di rumah semuanya. Datengin ke sekolah. Nah, dengan seperti ini supaya apa? Kita berkomitmen dalam memberikan pengasuhan, pendidikan, menanamkan karakter, berakhlak mulia, anak-anak itu harus sama. Gitu. Ketika anak disuruh sholat, Bapak ibunya jangan megang handphone. Nah, gitu ya, kakek neneknya jangan diem aja, jangan sibuk di dapur. Nah, udah aja, sholat, ayo taruh letakkan, sholat. Nah, itu hari ini kita, anak-anak kita kurang sekali teladan yang baik, Miss Lady. Contoh-contoh yang baik, hari ini anak-anak kita banyak kehilangan. Nah, dari keluarga-keluarga yang ada di Yayasan Tadi Kapuri lah, kita akan memulainya dari sana. Itu, Miss Lady. Iya, Ibu. Aduh, paparannya bagus sekali ya. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan pada hari ini ya. Tentu tetap lagi kita kembali ke awal bahwa pendidikan dasar daripada setiap anak itu adalah dari rumah ya, Bu. Contoh dari orang tuanya, keluarganya, dan ketika memberikan suatu hal pendidikan kepada anak-anak tidak boleh berbeda-beda. Jadi harus satu suara, tidak satu memberikan disiplin, yang satu memberikan kelonggaran, itu yang tidak bisa di dalam sebuah keluarga ya Bu Lia ya. Jadi ketika satu suara dalam membesarkan dan mendidik anak itu nanti akan visi misinya pun tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Baik Ibu, nanti sesudah saya tutup acara kita ini, Ibu Lia jangan keluar dulu, kita akan ada sesi foto bersama ya Ibu. Ya. Terima kasih banyak Ibu Lia untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, Ibu Lia Latifah dan juga Ibu Riri Jakalaus yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga bagi kita semua. Dan juga saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang sudah menyimak dan mendengarkan dengan antusias diskusi kita pada pagi hari ini. Akan saya tutup acara webinar kita pada hari ini dan akan saya simpulkan bahwa untuk mendapatkan generasi emas yang berakhlak, kita perlu persiapkan mental dan spiritual yang kuat. Dan karena generasi hebat adalah generasi yang berakhlak mulia. Kesuksesan, kejayaan, kemakmuran dan kehormatan akan sia-sia apabila tidak dibarengi oleh akhlak dan budi pekerti yang baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin semuanya. Saya Lady Simanjuntak undur diri dari acara webinar kali ini. Sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Lia, dan acara berikutnya saya serahkan kepada Ibu Sam. Kepada Ibu Sam, disilahkan. Oke, terima kasih, tepuk tangan semuanya. Luar biasa ya, diskusi kita hari ini sungguh-sungguh mempesona ya, sampai semuanya terpana, semuanya tertarik, semuanya ingin memberikan pertanyaan sebenarnya, tetapi karena waktu juga yang terbatas, jadi lain kali ya kita insya Allah bisa diskusi lebih seru lagi. Oke, Ayah Bunda, rekan-rekan dan peserta webinar hari ini, selamat kepada yang sudah menjadi pemenang ya, beruntung pada siang hari ini di webinar kali ini luar biasa. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara. Saya sebagai MC atau tim, mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan, dan terima kasih sekali lagi kepada seluruh peserta, ayah, bunda, rekan-rekan, dan tentu saja kepada para narasumber yang hari ini tampil luar biasa. Luar biasa sekali buat Tadi Kapuri yang sudah mendatangkan narasumber dari USA. Ya, nah ini sebagai testimoni yang sangat-sangat menarik. Tentunya hari ini kami berharap mudah-mudahan webinar hari ini membawa kebaikan, manfaat ya. Kita bisa sharing, kita bisa mengambil ilmu-ilmu yang bisa kita manfaatkan, kita gunakan untuk membimbing, membina anak-anak generasi bangsa kita, putra-putri kita semua ke arah tentunya yang lebih baik. Oke, terima kasih. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama.
Kita bersyukur hari ini webinar kita berjalan dengan baik, lancar, dan tidak ada halangan. Untuk itu dipersilakan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima Sampai kasih ketemu Miss lagi. Lady. Bu Assalamualaikum Siti. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Izin live. jumpa lagi. Selamat siang semuanya. Selamat berakhir pekan. Ya, Terima kasih. sama-sama. Terima kasih semuanya, rekan-rekan tim, ya, narasumber hebat-hebat luar biasa. Rasanya tidak ingin berpisah, tapi waktu yang sudah membatasi kita pada hari ini. Kalau kita bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih.